Iya, jadi gini, di bisnis ini ya kita tidak hanya bisa mempelajari satu macam skill aja, ya. Nah, di bisnis AFC ini kita bukan orang yang suka hobinya itu rebahan golek-golek terus dapat uang, ya. Nah, itu nggak benar. Jadi meskipun kita mau sukses di sini kita butuh belajar. Pelajaran yang didapat di AFC ini tidak dapat di sekolah, ya. Sekolah itu hanya menempa kita untuk lulus, tetapi tidak menempa kita untuk sukses sebagai seorang entrepreneur. Ya, jadi kalau dengan join di AFC, kalian hanya mengandalkan ilmu yang ada di sekolah itu tidak cukup. Ya, makanya hari ini saya lihat banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita kuasai, ya. Nah, jadi bukan hanya segelintir aja mengenai produk atau apa, karena saya lihat bisnis ini semua berhubungan dengan manusia. Orang-orang yang kita rekrut itu bukan terdiri dari tomat lah, cabai lah, bawang lah, ya kan? Ataupun di sebelah kanan kita itu meja lah, kursi lah, sehingga kita hanya cukup tidak perlu belajar, ya kan? Tapi yang kita rekrut ini, yang menjadi partner kerja kita itu adalah orang-orang, ya, manusia. Jadi kalau manusia itu ya kita harus bisa mengerti bagaimana berhubungan dengan manusia. Karena manusia itu diciptakan Tuhan bukan hanya terdiri dari satu sifat, ya. Sifat manusia itu beda-beda, tipenya beda-beda. Kalau kita tidak bisa mengerti sifat manusia itu, dalam memprospek orang pun kita akan gagal, ya. Apalagi di dalam membimbing grup kita. Karena grup kita mungkin masuknya bukan homogen satu orang aja ya, sifatnya seperti ini semua, heterogen, ya. Jadi kita harus bisa mengenal sifat manusia itu dan secara nggak langsung sifat manusia itu terbagi dari ada 7 sifat. Nah, makanya Cik Lina berencana untuk membawa ini beda dengan biasa yang lain gitu, ya kan? Ya, ini pelajaran ini saya belajar dari James Clear. Ya, mudah-mudahan Cik Lina bisa membawakannya meskipun tidak seperfect dia, tetapi bisa mendekati kebenarannya ya, sehingga semua bisa mendapatkan ilmu itu loh. Makanya Cik Lina mengadakan memilih judul ini, Angga. Oke, siap. Kalau gitu, mungkin teman-teman udah penasaran nih yang dari tadi diomongin Cilina apa sih, ya kan? Yang kayak keren nih hari ini. Nah, mungkin boleh langsung aja, Ci. Silakan. Suaranya kecil ya katanya ya, benar ya? Kalau di saya sih suaranya, coba teman-teman voting deh. Saya soalnya di saya enggak, di saya biasa aja sih, gede juga lumayan. Oh, oke. Aman Mungkin di saya. kalau yang kecil itu bisa jadi karena jaringan ya. Jadi kalau memang suaranya cukup gede, ya saya akan coba share screen ya. Boleh, silakan. Saya sudah dikasih izin untuk share ya. Sudah, Cilina. Oke, sabar ya. Layar akan segera dibuka ya sebentar. Oke, Cik Lina bukan seorang yang pintar dalam hal untuk membuat slide, ya. Belum, Tapi sorry, Ci, itu belum tidak. belum keluar, Ci, slide-nya. Oh, belum keluar. Belum. Coba deh di ini lagi, kayaknya itu nyangkut deh. Nyangkut ya, sebentar ya. Sebentar. Coba ya. Aku coba share lagi. Boleh. Start broadcast. Oke, mudah-mudahan kali ini keluar. Oke. Dihitung dulu simsalabimnya. 1, 2, keluar. Nah, keluar, 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 keluar. Nah, Oke, keluar ya. Nah, sip. sebenarnya Cik Oke. Lina bukan orang yang pintar bikin slide, tetapi saya berusaha untuk bikin karena saya berpendapat tidak ada satupun kekurangan saya yang bisa menghalangi aku untuk maju sih. Jadi teman-teman harus tahu, semua manusia memiliki kekurangan. Tetapi jangan kekurangan itu menjadi alasan ataupun menjadi penghambat tembok bagi kita untuk maju ya. Jadi belajar aja, lakukan aja. Dari ketidaksempurnaan kita akan menjadi sempurna. Nah, biasanya malam hari di Senin kita itu mengadakan yang namanya NDO, ya. Nah, NDO itu menjelaskan bahwa kalau kita sudah join AFC, apa yang harus kita lakukan?
Pertama, ini nggak terbalik ya. Bentar ya. Ya, pertama kita harus bisa sharing. Ya, kita harus bisa sharing. Kayaknya terbalik tadi ya. Oke, kita harus bisa sharing. Sharing bukan yang muluk-muluk. Kedua, kita harus punya visi dan impian. Ya, ketiga, yang paling penting ini keempat tadi karena sempat loncat, daftar nama. Daftar nama itu seperti darah dalam tubuh kita. Kalau di bisnis MLM itu seperti darah dalam tubuh kita. Kalau di perusahaan konvensional dia seperti cash. Perusahaan konvensional tanpa uang cash mati ya. Jadi ini name list harus ada teman-teman. Kelima itu AFC knowledge, yaitu mengenai produk dan mengenai sistemnya. Keenam, cara mengundang ke acara. Ya. Ketujuh, prospek dan branding. Kedelapan, kita harus mengenal juga cara untuk closing. Ya. Dan terakhir itu kita menghadiri acara mingguan, kemudian kita harus tahu juga back office knowledge. Itu mungkin tadi saya terskip ke atas ya karena buru-buru bikinnya. Nah, teman-teman, malam ini kalau saya mau bahas semua, kayak hari itu saya bahas semua, 2 jam pun nggak cukup, ya kan? Karena masing-masing dari poin tersebut memerlukan sebuah penjelasan yang lebih mendetail. Malam ini khusus saya menjelaskan mengenai prospek dan branding. Ya, prospek artinya bagaimana kita bisa mendekati orang yang mau kita ajak. Ya, prospek di sini bukan closing teman-teman. Prospek itu adalah menjalin hubungan, mengetahui keadaan prospek dulu dan branding kita ya. Nah, lebih menjurus ke prospek sih. Jadi item yang nomor 7 ini yang malam ini mau saya jelaskan ya. Oke, kita mau mulai ya teman-teman. Siapkan pen dan kertas. Oke, kita mulai. Pertama kali kita tahu we tend to listen to and believe one people we like and people we respect. Ya, tentu saja teman-teman sudah mengertilah. Kita itu hanya mau mendengarkan orang yang kita suka dan orang yang kita hormati. Ya, kalau orang yang kita nggak suka dan kita nggak hormati itu jarang kita mau dengarkannya. Kita meskipun dengar dari telinga kiri, kita keluar telinga kanan. Ya, nah kita tidak nyantol di pikiran kita, di hati kita. Begitupun kalau kita terhadap orang tua kita. Kalau sampai seorang anak kehilangan respect sama orang tuanya, apapun dikatakan orang tua tidak akan dia terima. Ya, demikian juga di bisnis ini. Kalau kita ingin mengadakan hubungan lebih dekat dengan baik jaringan kita ataupun orang yang mau kita prospek, ya, kita juga harus membuat dia menyukai kita dulu. Ya, waktu dia menyukai kita, dia pun akan menghormati kita. Tetapi teman-teman, semuanya harus dimulai dari kita. Ya, kita sendiri dulu yang harus menyukai dia dan menghormati dia, baru itu akan terjadi timbal balik. Ya, jadi jangan menjadi orang yang sombong di sini. Itu sebabnya maka kita harus belajar ilmu yang namanya people skill. Ya, itu seperti tadi yang saya bilang ya, di sini yang kita pimpin bukan benda-benda mati ataupun binatang-binatang, tapi ini semua adalah manusia. Jadi kita butuh namanya people skill. Ya, if people like you, they will listen to you. Ya, benar kan? Kalau orang suka sama kita ngomong dia mau dengar. Ya, kita ngomong salah pun dia bilang iya 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 benar ya. Nah itu kalau karena dia udah nyantol hatinya sama kita. Kayak pacaran lah. Kalau cewek itu udah suka sama kita, nah ngomong apapun dia ikut, ya kan? Nah, kita pakai baju jelek-jelek pun dia cinta, dia nggak pernah komplain, ya kan? But if they trust you, they will do business with you. Tapi di bisnis ini beda ya teman-teman. Kalau mereka percaya sama kamu, mereka mau melakukan bisnis dengan kamu. Pernah nggak teman-teman merasa sudah ceritakan produk, marketing plan-nya begitu jelas dan berbusa-busa semangat, dan orang itu pun mendengarkan dengan semangat gitu. Tetapi suatu hari kalian tahu dia tidak join dengan kalian. Dia join dengan orang lain. Nah, di sana teman-teman jangan marah. Jangan baper. Kita harus lihat kembali ke diri kita sendiri. Mungkin ada di diri kita yang dia tidak percaya. Sehingga dia tidak mau melakukan bisnis dengan kita. Ya, karena bisnis itu beda loh.
Ya, trust di situ harus ada. Kalau dia sudah percaya, dia akan merasa aman berbisnis dengan kamu, dengan kita semua, ya. The only way I can get you to do anything I want. Nah, ingat teman-teman, to do anything I want itu satu kalimat itu sudah mencakup di situ selling, leadership, ya. Meskipun itu kalimat sangat sederhana. To do anything I want. Kita menjual barang, kita mau orang membeli barang kita kan? Kita lead our team, kita memimpin tim kita. Kita juga mau mereka melakukan apa yang kita mau, kita pimpin mereka supaya mereka bisa sukses. Ya, caranya bagaimana? Is by giving you what you want. Jadi apa yang mereka mau, kita harus memberikannya dengan cara mendengarkan mereka dulu. Memberikan hati kita dulu, ya. Jangan hanya mau uang orang aja, tapi kita tidak memberikan hati kita. Itu sudah salah besar, ya. Maka teman-teman harus tahu semua itu. Nah, the deepest principle in human nature is the craving to be every. Aduh, ini susah kali bacanya bahasa Inggris, tapi kalian tahu lah untuk dihargai. Ya, bahasa Inggrisku tak terlalu pinter ya. Nah, kalau kita benar-benar menghargai seseorang, mereka bisa merasakannya. Waktu kita datang dengan hati ingin closing mereka untuk mendapatkan uang mereka, itu pun dia bisa merasakannya. Tetapi kalau kita datang di hadapan mereka, kita menghargai mereka dengan mendengarkan semua yang mereka jelaskan ke kita melalui pertanyaan-pertanyaan kita. Dengan serius kita mendengarkan, mereka tahu kita menghargainya. Kalau teman-teman ada ikut NDO Cik Lina yang 1 bulan lalu atau berapa minggu yang lalu, di situ Cik Lina ada katakan kan, kita kalau ketemu prospek, kita itu bukan jadi orang yang cerewet. Ceritakan semua tentang diri kita. Apa urusannya? Mereka nggak mau dengar, ya. Mereka itu lebih suka didengar. Jadi tugas kita itu hanya mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu pun sudah terinci, teman-teman tidak usah takut. Aduh, gua mau bicara apa, mau tanya apa sama dia. Akibatnya teman-teman itu sangat takut sekali berhubungan dengan orang. Takut sekali menjalin hubungan dengan orang. Bagaimana name list kalian bisa berkembang? Bagaimana darah kalian bisa bertambah? Mau jadi zombie? Masuk 1, 2, 3 bulan semangat, name list-nya banyak. Habis itu name list-nya habis jadi zombie. Gak kayak gitu kan? Nah, jadi name list itu sangat penting. Oleh sebab itu, kita mengadakan jalin hubungan dengan orang. Ingat, pertanyaan itu hanya berputar di 4 masalah. 1, FORM, F financial. Jadi kita lebih banyak tanya mengenai financial mereka. Ya tentu saja tanya juga ada seninya lah. Jangan tanya, Bapak, kamu gajinya berapa sih? Kamu kerja di sini udah berapa lama? Nah, itu orang yang nggak ada manner, ya kan? Kita bertanya pun kita harus ada cara benernya. People skill kita harus ada, ya. O, occupation. Kita harus tahu mata pencaharian dia apa. Ya, kalau mata pencaharian dia, ya, memungkinkan membuat kita tahu bahwa dia memerlukan sebuah bisnis, itu kita gampang untuk masuk. Dan kita lihat kalau mata pencaharian dia adalah seorang manajer tingkat tinggi, kita bisa dong nawarin dia diamond tanpa ada merasa tak enak hati. Betul kan? Nah, FOR, R ini adalah recreation. Kita harus tahu orang ini, Pak, Bu, kalau lagi ada waktu senggang, liburan, Bapak sama Ibu suka kemana sih? Kalau mereka suka rekreasi, itu juga sebuah celah buat kita ngajak mereka masuk ke bisnis kita. Ingat kan, bisnis kita selalu ada jalan-jalan yang gratis. Ya. Yang terakhir, M, itu message. Message itu kita bisa melihat dari apa pertanyaan kita. Message apa yang bisa membawa kita untuk masuk ke dia dengan bisnis kayak atau dengan produk. Ya, jadi kita harus cerdik loh untuk memilah-milah. Jangan menganggap semua orang yang datang itu butuhnya produk, butuhnya sehat. Semua orang butuh sehat benar. Tapi sehat badan atau sehat kantong? Ya kan? Ada orang dia nggak butuh kesehatan yang gimana-gimana karena dia masih muda ya. Tapi dia butuh kantong dia sehat. Ya, jadi jangan perlakukan semua orang dengan cara yang sama. Itu kesalahan kita. Makanya kadang-kadang kita nggak closing, kita tidak bertanya,
kesalahan kita apa, kita lakukan seterusnya seperti itu, iya, nggak ada hasil. Ya, teman-teman ya. People don't care how much you know. Ya, mereka nggak mau tahu segimana pinternya kamu bisa presentasi. Nonsense bagi aku. Yang paling mereka tahu apa? Until they know how much you care. You care about them, ya kan? Sampai dia tahu kamu itu sebenarnya care loh sama saya. Ya, dan apa yang bisa saya dapat di sini kalau saya join, dan apa yang bisa saya dapat kalau saya membeli produk kalian. Itu yang paling penting ya, teman-teman. Nah, manusia yang berhasil, kata Larry King ini ya, tidak selamanya mereka itu punya pendidikan tinggi. Coba teman-teman lihat, yang sukses di AFC itu tidak semua memiliki pendidikan tinggi yang titelnya itu sampai panjang, 5-6 susun di belakang kartu nama. Enggak seperti itu ya. Not always smart. Tidak juga dia itu pintar sekali ya kan. Pintar sekali presentasi, pintar sekali menjelaskan, enggak. Coba lihat, di IFC yang sukses juga tidak begitu pintar-pintar orangnya, enggak sampai dia harus profesor, ya kan, S1, S2, S5, S-teler, enggak perlu, ya kan. Not even better looking, enggak perlu harus ganteng, ya. Jangan mikir, wah sebenarnya Pak Niko gampang closing lah orang dia ganteng. Ya dia ngomong aja manis kok senyumnya, cewek klepek-klepek. Oh kayak nggak kayak gitu. Sorry kalau kayak gitu mas, semua orang ganteng di dunia sukses. Apa jadinya dengan yang jelek-jelek? Ya? Wah, gelok dong, Tuhan nggak bikin orang seperti itu, ya kan? Tetapi but they are more skillful at handling fellow humans being. Yang membedakannya adalah mereka punya skill. Ya, skill untuk apa? Bukan skill untuk yang aneh-aneh, ya. Skillnya itu adalah skill bagaimana mengatasi masalah-masalah manusia, ya. Baik orang yang join dengan dia ataupun orang yang mau dia prospek. Ingat ya, bisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang. Semakin kita tahu masalah orang itu makin gampang kita masuknya. Jadi beda ya teman-teman ya. Kalau menjual itu hanya sekedar jual selesai, beres. Tinggal kasih tahu cara pemakaiannya, ya. Habis itu beres. Tapi di saat lu berhenti menjual juga, income lu, konnichiwa lu nggak ada masuk. Makanya jangan nangis kalau sampai itu terjadi, ya. Nah, selling memang perlu di bisnis AFC ini, di bisnis jaringan kita perlukan skill satu selling, perlu. Tanpa bisa selling kita nggak bisa dapat tiket juga, ya. Satu lagi kita perlu ilmu apa? Ya, kita juga perlu ilmu leadership. Ya, kalau kita nggak ngerti ilmu leadership, kamu tahu selling apa? Bagaimana kita membangun jaringan kita? Dua ilmu itu harus saling melengkapi. Kita lihat ya, kalau ada orang yang pinter sekali jualan, nggak lama, memang dia bisa mencapai peringkat. Nggak lama, pasti jaringan dia itu obrak-abrik, kucar-kacir kayak anak ayam kehilangan induk. Ya, tetapi orang kalau dia pinter leadership-nya tapi dia nggak ngerti selling atau rekrut, dia mau pimpin apa? Ayo teman-teman, mau pimpin apa? Pimpin angin dong, ya. Nah, makanya itu dikatakan kita harus punya skill. Jadi jangan hanya oh ya gue udah rekrut orang mah enak ya, nanti tinggal lu tulis name list-nya banyak-banyak. Habis itu lu ya teleponin orang ya one by one, ajain kayak gini-gini ya. Sementara kita nggak kasih tahu dia caranya. Dia baru join, masih hijau, nggak ngerti, blank otaknya, masih kayak kertas putih, nggak ngerti apa-apa. Dan kita tidak membimbingnya. Ya, kita cuma suruh dia, lu posting sehari 3 kali, post, nggak ada yang tanya, lu DM sampai lu diblokir, nggak ada gunanya. Harus kasih tahu juga cara kamu DM orang bagaimana. Cara kamu posting yang bagaimana, ya kan? Jangan postingmu itu aja. Semua orang AFC sudah posting mengenai contoh ya, tiba-tiba hari ini AFC keluar logo, keluar iklan mengenai Sensei Suru. Semua posting Sensei Suru, apalagi gambarnya sama semua. Kadang-kadang si Ina aja kok lihat IG ya, aduh sama lagi sampai nggak tahu
BT-nya gimana loh. Jadi orang lain pun seperti itu. Bikinlah sesuatu yang lebih berbeda, yang menunjukkan siapa diri kalian. Branding ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu semua saya ceritakan, kenapa kita butuh semua itu? Karena begitu kita ketemu sama orang, kita duduk di depan dia, menaruh pantat kita di depan dia, di kursi itu. Bukan kita langsung keluarin buku merah, keluarin produk kita, langsung bla 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 bla. Bapak tahu kan, produk AFC sekarang lagi booming ya kan? Momentumnya lagi seperti gimana Pak ya kan? Produk ini bagus sekali, ada hak paten fungsinya, bla 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 panjang-panjang. Ya, PT dia. Belum tentu kadang-kadang dia mau dengerin. Kenapa? Karena dia masih mikir, wah kenal lu dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Belum kenalan sepenuhnya. Lu sudah cerita panjang lebar. Dan sebenarnya bukan itu yang mau gue denger. Jadi kita butuh yang namanya ice breaking. Ice breaking itu artinya menyamakan kondisi dia dengan dia sehingga terjalin sebuah hubungan yang hot, hangat ya, supaya kita gampang masuk. Oke, that's why we must know their type. Ya, kita juga harus tahu tipe mereka. Ya, jangan kita nggak ngerti tipe mereka. Kita pakai cara yang kita mengerti selama ini caranya kayak gini. Lah kok nggak berhasil ya? Bukankah sudah diajarin ya sama orang-orang di AFC harus seperti ini, yang penting suara gua ceria, ya kan? Aura saya keluar, ya kan? Dandanan aku rapi, begitu. Lah kok nggak berhasil ya? Kayaknya bisnis MLM ini ngaco deh. Ngaco, nggak bisa ikut. Udah deh, lu quit. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Salahnya di mana? Salahnya karena kamu nggak ngerti namanya ilmu people skill ya. Nah, pada umumnya ini kita mulai masuk ya. Tadi Cik Lina mulai arahkan kalian kenapa kita harus tahu ilmu ini. Sekarang kita mulai masuk ya. Pada umumnya ada tipe manusia yang dikelompokkan menjadi 7 tipe. 1, penggerak. 2, peresah. 3, politikus. 4, seniman. 5, insinyur. 6, penggiat. 7, normal. Ya, masing-masing ini nanti Cik Lina akan ceritakan ciri-cirinya dan bagaimana penanganannya. Ya, nah kalau ciri-cirinya ada 5, bukan berarti penggerak itu semua harus punya ciri-ciri 5 itu. Semakin banyak ciri-ciri dari yang disebutkan itu, dia makin kompleks. Ya kan? Makin kita yakinkan bahwa dia adalah tipe orang seperti itu. Tetapi bisa jadi dari 5 itu dia hanya ada 3. Dia hanya ada 3. Ya, nah jadi tidak semuanya sama. Cuma ciri-cirinya kok semakin banyak yang saya sebutin, mungkin teman-teman akan lebih gampang menganalisanya. Ya, nah ini teman-teman mungkin bisa screenshot ada 7 tipe ini. Nanti sambil dijelaskan, teman-teman bisa catat di kertas. Oh, kayaknya tadi Cik Lina jelasin penggerak kayak gini. Saya ingat nih teman aku tuh penggerak. Saya ingat deh partner kerja saya, downline saya itu penggerak. Ya, nanti aku tanganinnya seperti ini. Ya, kayak gitu ya teman-temannya, oke? Nah, sebelum saya terusin, saya ingin Angga membantu saya. Kalau nanti tiba-tiba suara saya hilang atau apa, tolong diinfo ya. Karena saya pernah kejadian membawakan ini di tim saya. Cik Lina dengan begitu semangat menggebu-gebu sudah sampai slide yang kelima, ternyata tim saya suara saya hilang di slide kedua. Mereka tunggu duduk diam resah untuk menunggu. Nah, akhirnya saya yang kecapekan sendiri gitu ya. Nah, oke deh, sip. Yang pertama kita mulai masuk ya, penggerak ataupun mover. Mover ini penggerak namanya. Dia itu orang yang suka komunikasi. Ya, suka berkomunikasi. Ciri-cirinya apa? Ya, kita lihat. Pertama, penggerak itu orangnya semangat, lincah. Contoh, kalau ada acara kayak roadshow, kan kita mengadakan acara untuk roadshow itu kan banyak dihadiri orang-orang, dan kita mau mempersilahkan pembicara untuk naik ke atas panggung. Contoh lah, karena saya nggak tahu siapa yang mau saya contohin, yang sering aku lihat di IG itu adalah Pak Niko yang naik ke atas panggung kan. Nah, kita mungkin MC mempersilahkan.
Aduh ayo teman-teman, sekarang saya ingin mempersilakan pembicara kita untuk naik ke atas panggung, yaitu CEO daripada AFC, namanya Pak Nicholas, ya. Nah, kalau seorang penggerak udah dikatakan seperti itu, waktu dia mau naik panggung, dia akan jalannya pelan. Habis itu, dia akan mengatakan, teman-teman, selamat malam. Terima kasih kalian sudah datang ke seminar ini. Nah, ini bukan tipe penggerak ya, teman-teman. Itu jelas-jelas bukan tipe penggerak. Tipe penggerak dia akan begitu dipanggil namanya untuk naik ke panggung, dia akan jalan dengan kenceng. Dan kalian kalau pernah lihat, Tung Desem Waringin malah melakukannya dengan berlari. Ya, di usia dia begitu tua itu dia lakukan dengan berlari. Dia berlari naik ke atas panggung, dan sambil jalan ke atas panggung itu dia menyalami orang yang dia lewati. Pak, Bapak, ya makasih Bapak ya udah datang ke sini ya Pak ya. Bapak siapa namanya ya kan? Oh ya makasih Bapak, keren loh Bapak ya, keren Bapak, hebat sekali. Ini benar-benar aku senang loh Pak kenalan dengan Bapak-bapak ya, dengan ibu-ibu. Nah sambil jalan dia sambil kenalan sambil salaman ya. Jadi pembawaannya sangat hangat. Hangat sekali ya. Nah, itu ciri-ciri pertama dari penggerak ya. Ciri kedua, murah senyum. Nggak sakit gigi, nggak sariawan. Pernah nggak teman-teman ketemu orang itu, kita udah senyum sama dia, muka dia masih kayak orang habis makan apa gitu ya, nggak mau senyum, kayak habis makan pete kali ya, nggak berani ketemu orang, nggak mau senyum, murem aja gitu. Ya kan? Kita udah senyum, angguk kepala, dia masih diam aja. Ada orang seperti itu. Tetapi penggerak, dia nggak begitu. Kenal sama kamu, dia senyum. Nggak kenal, dia pun senyum. Kamu adalah orang yang derajatnya lebih rendah dari dia, dia pun senyum. Ya, contoh, waktu umpamanya seorang direktur, dia nginep di hotel. Ya, waktu dia keluar dari kamar, dia berpapasan dengan office boy. Office boy ini kan derajatnya lebih rendah dari dia. Tetapi yang menyapa office boy itu adalah direktur ini duluan. Selamat pagi, Pak. Nanti tolong kamar aku dibersihin ya, Pak ya. Makasih ya, gitu. Nah, itu tipe penggerak, dia sangat murah senyum. Tetapi kalau bukan tipe penggerak, dia lihat si office boy, Pak, tolong ya. Tadi tolong dibersihin ya, Pak ya. Yang benar ya, bersihinnya ya. Barang-barang aku jangan digeser-geser ya. Nah, beda kan? Jadi nggak ada kehangatan kayak gitu. Nah, jadi orang yang mover, penggerak ini, dia murah senyum. Sama siapapun yang mau senyum, dia merasa aneh. Kalau ketemu sama orang, dia tidak melempar senyum. Makanya dia sangat digemari sama orang-orang di sekitar dia. Ketiga, ciri-cirinya, dia suka bertanya. Kalau ketemu kita lagi berbicara berhadapan dengan dia itu sangat suka bertanya. Bertanya tentang apa? Keadaan kita. Pak, Bapak dari mana sih, Pak? Udah kerja lama nggak di sini, Pak? Sebenarnya saya itu lihat Bapak ya dari tadi penampilannya oke. Aku kepingin tanya deh, Bapak itu kerja di sini udah bertahun-tahun. Boleh nggak aku tahu gimana caranya waktu Bapak itu tertarik dengan bisnis ini? Dan dia suka bertanya, ya. Jadi kalau kita itu ditanya, jangan hanya menjawab aja. Kita pun balas bertanya kembali. Contohnya dia tanya, Pak, anaknya udah berapa, Pak? Gitu, ya kan? Jangan kita hanya jawab 2. Udah selesai. Jangan kayak gitu. Kita tanya balik. Anak saya 2 sih, Pak. Papa gimana? Anaknya berapa, Pak? Ya. Nah, dia akan jawab, oh 3 gitu. 1 di Amerika, udah sekolah hampir tamat. 1 di Australia, ya kan. Nah, 1 di Indonesia gitu. Dia banyak suka bertanya, bukan berarti dia kepo loh. Enggak, karena dia pembawaannya hangat. Dia kepingin tahu kita lebih dalam. Ya, makanya dia banyak bertanya. Itu. Yang keempat, dia suka mengulang kata-kata. Maksudnya gimana mengulang kata-kata? Ya, contoh, kita ke kantor dia. Ya, pas kita ke kantor dia untuk ketemu, mungkin dia masih ada tamu di dalam. Nah, kita nunggu 15 menit. Begitu tamu dia keluar, dia akan buka pintu. Kan kita ingat ya, dia orang yang sangat ramah. Dia sendiri yang akan buka pintu, mempersilahkan kita masuk. Dia akan bilang, maaf ya, maaf ya, kamu sudah menunggu lama. Yuk silakan masuk ya, duduk ya.
nanti dia akan mempersilahkan kita duduk dan dia akan mempersilahkan kita, ya silakan minum ya. Dia cenderung mengulang kata-kata dia. Seperti itu ya. Nah, jadi kita tahu oh tipe orang ini penggerak gitu loh. Terus dia itu praktis orangnya. Dia nggak suka bertele-tele. Ya, kalau orang tipe-tipe penggerak, dia adalah seorang cowok, cenderung dia suka melipat lengan bajunya. Ya. Terus biasanya kalau dia lagi melakukan sesuatu, dasi dia pun dia anggap itu sangat mengganggu, dia bisa lempar ke belakang. Kalau dia lagi nggak ketemu orang. Jadi dia itu praktis, maunya cepet gitu loh. Kan? Dan kalau dia bicara, seorang penggerak, tangan dia suka kemana-mana. Begini loh Pak, begini Pak, ya kan? Produk kita ini sebenarnya Pak, iya udah canggih, udah bagus ya Pak, ya kan? Nah Bapak lihat ya dari segi ini dari segi bungkusannya, kemasannya, terus dari segi ininya semua Bapak lihat deh. Saya jelasin one by one. Tangan dia itu banyak bergerak, ya. Nah, bagaimana kalau dia seorang cewek? Kalau dia seorang cewek, cenderung rambutnya pendek. Karena dia mau praktis kan? Kalau dia cuci rambut, ya, dia lebih suka kadang-kadang sisir rambutnya itu hanya pakai jarinya aja. Udah jari, ya, oke, ya udah selesai. Ya, jarang kita lihat seorang cewek penggerak pagi-pagi dia gulung rambut, dia udah gulung gitu banyak rambut di gulungannya, terus dia ambil hair dryer, sampai suaminya mau tidur pun nggak bisa, kan? Ya nggak begitu dia lebih praktis gitu. Dan kalau dia dandan, dia cenderung lebih suka pakai lipstik di garis atas, garis bawah, terus dia satukan kedua bibirnya, udah selesai. Ya, bedakan gitu, udah. Nah, kalau memang dia diharuskan untuk tampil prima, biasanya dia akan tato alis, pasang bulu mata yang permanen atau gimana lah ya, aku nggak ngerti itu. Supaya bangun dia sudah kelihatan cantik, tinggal poles sedikit dia udah jalan. Ya, beda halnya ya kalau suaminya memang suka dia rambutnya panjang, yang mau nggak mau dia nggak suka rambut panjang pun dia harus rambut panjang. Kalau lu nggak rambut panjang nanti buat cari anjing pudel di sebelah kan repot kan dia kan. Nah tapi ya cewek yang praktis ini biasanya nggak suka dandan, ya, ikat-ikat rambut gitu aja ya kan. Nah itu ciri-ciri cewek yang praktis. Satu lagi, jalannya selalu kenceng. Kalian tidak bisa lihat si tipe penggerak ini jalannya kayak orang gimana sih sakit kaki ya diseret-seret kayak gitu tuh enggak. Dia jalannya selalu lincah. Nah, optimis orangnya. Kamu tanya dia apapun dia katakan, iya bagus nih bisa. Kadang-kadang lu suruh dia kerjaan ini, Pak nanti bisa nggak tolong bantu aku ketik? Iya bisa, tolong taruh aja. Padahal belum tentu dia sempat bisa kerjainnya. Tapi dia orangnya helpful. Dia akan bilang, ya oke, lu taruh aja. Nanti datang lagi ibu-ibu yang lain, Pak ini tadi ada kesalahan aku belum sempat baca, Bapak bisa ya tolong nanti bantu aku untuk cari kesalahan. Oh ya oke, taruh aja nanti aku baca. Ya, orangnya sangat helpful. Nah, kalau Anda seorang penggerak, disuruh janji kapan kerjaan yang bisa kalian selesaikan itu bisa selesai, jangan buru-buru mengatakan besok atau lusa. Karena belum tentu kalian bisa menyelesaikannya. Ya? Karena kalian saking optimis belum tentu bisa menyelesaikannya dan di saat yang pas itu belum selesai, langganan kita kecewa. Jadi please kalau kalian diminta tolong tambahkan beberapa hari di depan. Contoh, kalian mau ngomong, Sabtu ya bisa selesai. Tolong tambahkan beberapa hari jadi Senin atau Selasa. Ya. Nah, tipe penggerak itu seperti gitu. Selalu optimis. Tadi aku udah jelaskan, ya kan? Dia selalu optimis. Kamu bilang, bisa nggak sih kamu kejar satu tiket dalam periode ini? Ya, mendapatkan tiket satu tiket ke Rusia. Oh bisa dong, jangankan 1, 2, 3 juga gue bisa. Padahal mungkin belum tentu dia tahu caranya mau bagaimana, tapi yang penting gue bilang bisa dulu. Ya, dia orangnya optimis gitu. Ketujuh, keputusannya berdasarkan feeling. Bukan berarti bahwa orang penggerak nggak punya otak ya. Bukan, dia juga berpikir berdasarkan logika. Tapi keputusan dia itu lebih berdasarkan perasaan. Masalahnya seperti kayak gini loh. Orang penggerak ini kalau dia makin senang, hatinya makin happy gitu, dia bikin keputusan itu bisa berdasarkan keputusan dari hati dia. Makanya kadang-kadang orang yang penggerak itu, dia kalau sudah mengadakan komunikasi dengan orang dan dia merasa akrab, orang itu suruh dia beli pasti dia beli.
Begitu sampai rumah dia mikir, gila ya, kenapa gue beli ya sama dia ya? Waktu itu udah ditawarin sama orang lain, aku nggak tertarik loh. Yang ini kenapa gue beli sama dia ya? Kok kayaknya cocok aja ngomong sama dia. Akhirnya saya beli sama dia. Ya kan? Makanya teman-teman, kalau kalian adalah tipe penggerak, jangan bikin keputusan di saat kalian hatinya lagi senang. Tetapi sebaliknya, kalau lawan bicara Anda, prospek Anda adalah tipe penggerak, bikin dia se-happy mungkin, bikin dia segembira mungkin, ya. Makin gembira dia makin tak waras keputusannya, ya. Dia makin tak waras kayak gitu, ya. Itu teman-teman. Nah, ini ciri-cirinya ada 7. Mungkin di sini teman-teman sudah bisa melihat apakah saya itu seorang penggerak ya? Apakah partner kerja saya itu seorang penggerak? Ya, siapakah prospek saya itu yang seorang penggerak? Jadi teman-teman mendekatinya bisa dengan cara yang berbeda. Ya, berikut ini adalah pendekatannya. Pendekatan dengan orang tipe penggerak itu gampang. Selalu tersenyum dengan dia. Baik Anda lagi sakit gigi, senyum dengan dia. Baik gigi kamu itu bolong, senyum dengan dia. Baik kamu nggak punya gigi pun senyum dengan dia. Ya, jadi menggumbar senyum. Makin banyak senyum, dia merasa kita itu makin bersahabat dengan dia. Ya, senyum, asal bicara sama dia apa lakukan dengan banyak senyum. Ya. Kedua, ketemu tipe penggerak, jangan buru-buru presentasi, langsung buka buku segala macam. Dia akan bilang, tunggu dulu ya. Kita bicara dulu. Aku mau tahu nih, adik namanya siapa? Ya, di sini sudah berapa lama? Kenapa bisa tertarik dengan bisnis ini, ya kan? Dia akan berbasa-basi dulu sama kita, ya, sampai dia merasa kita sudah akrab sama dia, sudah saling mengenal, baru kita bisa masuk ke dalam topik kita, ya. Jadi jangan salah, teman-teman. Yang ketiga, kalau dia bertanya kepada kita sesuatu tentang hal diri kita, jangan hanya menjawab. Ask him back. Tanya dia kembali sehingga dia juga merasa, "Wah, lu perhatian sama gua juga ya." Terus biasanya orang penggerak itu kalau udah cerita dia lupa daratan. Dia lupa di mana daratan, dia lupa di mana lautan, dia cerita panjang lebar. Nah, waktu dia cerita panjang lebar, teman-teman harus dengar inti apa yang bisa saya ambil dari sana. Ya, kalau teman-teman tidak mendapatkannya FORM itu, teman-teman bisa mengarahkan topik pembicaraan ke sana. Jadi kita yang sebagai penyetir, kita yang akan menyetir ya pembicaraan ini mau kita arahkan kemana, ya. Jadi jangan merasa, aduh ampun dari tadi dia cerita anaknya aja, gimana ya gue mau tanya yang lain gitu ya. Ya jangan bingung, makanya kita itu harus pinter ya, kita juga harus pinter, nggak ada salahnya kan pas dia lagi cerita anaknya kita bisa, iya Pak, ngomong-ngomong Pak, aku kepingin tahu nih Bapak di perusahaan ini udah berapa lama ya Pak ya, aku lihat Bapak kan orangnya profesional Kak, profesional sekali ya, nggak ada salahnya kita langsung change topik kan, ya, nggak ada salahnya, dia nggak mungkin bilang, ya lu gua tadi cerita belum habis udah ganti yang lain, ya nggak begitu, dia juga pasti akan ikutin arah kita ya, jadi jangan terlalu banyak pemikiran, oke? Yang keempat, ingat ya teman-teman, dia orangnya selalu mengulang kata-kata. Ya masuk. Minum. Ya. Nah, kalau dia cenderung mengulang kata-kata, kenapa kita nggak kasih pertanyaan yang jawabnya ya, ya, ya. Ya. Contohnya, Bapak tahu kan ya, kita ini ya sebagai kepala rumah tangga itu kita sangat penting ya peranannya di rumah ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oh iya. Nah, Pak, kalau kita ini sebagai tulang punggung keluarga, kita butuh ya sehat ya Pak ya, benar ya? Oh iya, betul itu. Nah, untuk sehat itu baru kita bisa mencari nafkah. Dan kalau kita sakit, maka semua itu nggak bisa ya Pak ya, setuju ya? Oh iya. Nah, Pak, kalau Bapak punya income, ya
sisihkan 1 bulan itu sekian untuk kesehatan Bapak, itu berarti ya Pak ya. Oh ya benar-benar, iya betul. Oke Pak, sekarang gini Pak, Bapak kan udah tahu produk kita ya. Tadi saya udah cerita dan Bapak lihat ya produk ini. Ya, fungsinya apa gitu dan dia punya hak paten fungsi gitu untuk memasukkan sesuatu ke badan kita ya. Kita harus lihat mutunya atau kita lihat harganya, Pak. Mutu sama harga aku rasa lebih penting mutu ya, Pak ya. Oh iya benar ya benar. Nah, Bapak hebat nih, Pak. Aku juga setuju dengan Bapak gitu loh kan. Nah, Pak, kalau begitu Pak, Bapak itu setuju nggak? Bapak itu boleh nggak sekarang saya tanya, Bapak mau beli pakai diamond atau safir atau ruby? Ya kan? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, kita sudah meng-closing dia hampir 70%. Tinggal kita arahkan aja. Ya, jadi teman-teman kalau mau closing orang, mau ngarahkan orang itu jangan banyak pakai perasaan sungkan, takut. Nah, dulu waktu saya mulai bergabung di AXI, Cik Lina juga orang seperti itu. Tetapi setelah belajar, aku mengerti closing itu seperti itulah. Tidak boleh ragu-ragu. Keraguan kita akan terbaca sama pihak lawan bicara kita, ya. Jadi teman-teman harus tahu. Sebelumnya aku nggak mau sampai tipe peresah dulu. Nah, kita sudah tahu apa menjadi ciri-ciri penggerak dan apa yang menjadi bagaimana cara kita untuk pendekatannya. Ya, aku kepingin tahu dulu, teman-teman. Aku kepingin tahu dulu setelah saya menjelaskan ini, boleh nggak teman-teman set ke saya? Aku mau masuk. Aku kepingin lihat teman-teman cek. Coba, siapa yang merasa diri dia itu tipe penggerak? Coba aku lihat. Wow, saya. Wah, memang banyak sekali orang yang menjalankan bisnis ini, terutama sales itu adalah tipe penggerak, ya. Nah, wah hebat, banyak sekali tipe penggerak di sini. Bagus ya. Nah, kalau kalian merasakan kalian tipe penggerak, kalian juga harus tahu kelemahan kalian di mana, ya, kelebihan kalian di mana, oke? Sip. Nah, sekarang saya mau kembali ke sprint. Tipe penggerak. Oke, slideshow dari from current ya. Nah, ini tadi udah lewat ya pendekatannya gini, suaranya membal ya. Enggak, aman, Ci. Aman ya, suaranya membal soalnya tadi. Oke. Nah, kalau kita punya di tim kita ada penggerak, ada orang yang sifatnya penggerak, ya. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Tipe penggerak ini kalau kalian kasih dia tugas, dia pasti akan optimis. Oke, gue lakukan dulu. Saya, beres gampang. Mau ketemu siapa? Oke, aku akan ketemu dia. Bisa kok, bisa. Saya pasti bisa ketemu dia. Nggak masalah. Padahal belum tentu dia bisa, tapi dia sudah optimis dulu. Ya kan? Nah, masalahnya tipe penggerak ini kadang-kadang tidak ikut prosedur. Kalau kita kasih dia, kamu nanti harus FORM dulu, ya kan? Jangan buru-buru seperti itu atau gimana. Dia akan merasa, gampang lu. Aku kadang sudah mengerti hal ini, nggak usah tahu banyak. Ya itu nggak perlu detail. Dia tuh nggak suka kita kasih dia detail gini-gini. Dia tuh maunya makro, ya. Nah seperti itu. Makanya teman-teman kalau punya downline tipe penggerak itu menggerakkan dia itu gampang. Ya, beda kalau nanti tipe-tipe yang lain. Oke. Kita sekarang mau masuk tipe kedua. Tipe kedua ini peresah, ya. Dia itu memerlukan apa dinamakan rasa secure, aman, ya. Ciri-cirinya apa? Kalau tadi tipe penggerak, kita ketemu dia, kita bisa, halo Pak, apa kabar, ya kan? Oh ya baik, ya kan? Iya Bapak, kabar baik. Ya aduh senang Pak ketemu kamu gitu. Nah kita bisa imbangi dia dengan suasana yang ceria. Tapi kalau tipe peresah, beda. Dia itu suka ngeluh, suka komplain, ya. Kalau kita ketemu dia, halo Bu Susi, apa kabar, ya kan?
Dia bukan bilang, oh ya kabar baik ya silakan masuk, enggak. Dia akan menjawab, ya beginilah lagi banyak kerjaan nih, repot gua dari tadi pagi sampai sekarang, enggak kelar-kelar ini kerjaan. Setiap hari kayak gini bosen gua, gitu kan. Nah, kalau Bu Susi itu sempat ngomong kayak gitu, bagaimana? Apa kita akan ngomong, tenang lah Bu Susi, tenang, saya di kantor juga begitu kok, nanti juga kelar kerjaannya. Jangan ngomong seperti itu, dia nggak enak, dia nggak merasa aman gitu ya kan. Bagaimana kita tanggapinya? Kita juga harus meimbangi dengan kata-kata yang kita care sama dia. Ya, oh Bu Susi ya, sibuk ya Bu ya. Iya ya, aku lihat nih di meja Bu Susi banyak kali kerjaan nih Bu. Siapa sih yang suruh Bu Susi kerjanya? Bos lo, bosnya maunya cepat-cepat selesai loh. Ini kan udah mau akhir bulan. Oh iya Bu Susi ya, baru kapan sih dikasih tugasnya, mau selesainya kapan? Kasihnya tadi, mau selesainya besok, lu bayangin aja deh, gua dari tadi ya, sudah gak makan siang ya kan, sampai asam lambung gua naik, ini kepala pun, aduh kayaknya enyut, enyut, enyut gitu loh, leher gua pun dah tegang kayak gitu. Oh iya, Bu Susi ya, aduh Bu Susi benar-benar loh hebat loh. Kalau saya seperti itu ya Bu Susi ya, aku nggak kuat bener, aku nggak kuat gitu. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, dia merasa kita itu mengerti keadaan dia. Senang dia, ya. Wah, ini orang care sama saya. Ya senang, dia akan banyak bercerita. Dan anehnya orang ini, dia komplain bukan ngeluh, bukan komplain orang lain. Dia komplain diri dia sendiri. Yang dia komplain tuh diri dia sendiri. Ya. Nah, kalau tipe peresah dengan tipe peresah saling berkomunikasi, kita lihat deh. Mereka itu seperti berlomba-lomba membesarkan membesarkan penderitaan masing-masing. Ya, ini tipe perosa sama tipe perosa lagi ngomong. Aduh, lu tahu nggak sih Bu Susi, gua tuh ya, anak saya tuh, bikin sakit kepala, bikin salah. Repot lah gua tuh. Tiap hari saya harus minum Panadol kok lihat dia. Emang kenapa Bu Susi anakmu itu sampai kamu kayak gitu? Anak saya juga Bu Susi, bukan aja bikin sakit kepala ya. Gua sampai gak bisa makan Bu Susi. Bayangin aja dikasih uang ini nggak cukup. Habis itu dia disuruh belajar, nggak belajar. Oh, anak lu bukan anak saya, bukan nggak belajar aja, main gadget setiap hari. Habis itu tahu nggak Bu? Dia itu ya udah nggak belajar nggak apa-apa, bolos lagi di sekolah. Oh bolos ya? Anak saya bukan aja bolos, Bu tahu nggak? Dia itu ya tawuran lagi di depan di luar sekolah sampai saya dipanggil kepala sekolah. Bayangin aja, dua orang itu makin ngomong makin seru. Nah, itu ciri-ciri orang peresah, ya kan? Makin klop. Biasanya tipe orang peresah itu tipe tante-tante, ya kan? Nah, makanya kok kita masih muda itu jangan jadi tipe peresah tuh kayak tante-tante ngeluh sana ngeluh sini, ya. Terus tipe peresah itu pikirannya selalu negatif. Kalau kamu ngomong sesuatu sama dia selalu membantah. Cost communication-nya tinggi, ya. Kalau kita punya downline atau partner kerja yang negatif thinking, itu capek, cost communication-nya tinggi. Kamu bilang sama dia, itu loh ibu sana, ya kan? Kamu coba deh, tulis keluar nama-nama 100 nama, nanti itu kamu pergi telepon dia, tanya dia, saya temanin kamu, ya kan? Nah, dia akan tulis name list-nya, dia tulis 1 sampai 100, tetapi dia akan jadi paranormal. Dia akan bilang gini, Pak Edi ini orangnya udah tua lah, dia nggak mau ikut bisnis, nggak usah lah ya. Terus Pak Bambang ini tau nggak orangnya suka gimana ngeluh, aku nggak suka sama dia, dia pasti nggak mau ketemu saya. Oh, nggak usah ya. Pak Edi ini dia sibuk kali loh orangnya, susah ditemui, nggak usah, ya kan. Keempat, ini Pak Budi. Pak Budi ini orangnya kayaknya susah deh diajak ngomong. Kalau diajak ngomong itu dia kayak nggak nyambung deh, nggak usah, ya kan? Semua nama yang dia tulis itu dia jadi paranormal sendiri. Belum apa-apa dia udah negative thinking. Beda dengan tipe penggerak. Ya kan? Tulis 100, oh iya bisa nih HP gue aja 100 nama. Oh 1, 2, 3, gampang gue tulis keluar gitu ya kan. Gampang gitu. Karena dia memang orangnya optimis. Nah kalau tipe peresah, dia itu agak susah.
untuk diajak kerjasama. Kalau punya downline tipe peresah, penanganannya butuh kesabaran yang cukup luar biasa. Ya, biasanya sih saya kalau punya tipe kayak gini, ya udah lo jadi user aja daripada gua sakit kepala ya kan, daripada kepala gua nyut-nyutan diajarin juga nggak masuk-masuk gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus lihat dulu kalau memang negatif thinkingnya terlalu berat ya oke lah, is oke gitu. Tapi kalau negatif thinkingnya masih bisa kita benahi dengan suruh dia ikut seminar, kita rubah mindset-nya, ya rubah mindset orang nggak gampang ya teman-teman ya. Tapi kalau masih bisa kita bantu untuk rubah gitu, ya nggak ada salahnya ya kan. Nggak ada salahnya kita bantu dia gitu. Terus yang ketiga, dia itu stres. Kalau dia bicara buka mulut tuh selalu bilang stres, selalu penyakit. Dan penyakit itu satu paket. Asam lambung, uratnya tegang-tegang lehernya, sakit kepala, migran, biasanya kayak gitu tuh satu paket. Ya kan? Karena dia datangnya dari stres. Penyakit yang dibikin sama diri dia sendiri. Makanya kalau kita mau tandai orang itu peresah atau bukan tuh gampang. Kita lihat tasnya. Ya bukan berarti kita disuruh buka tas orang, ya enggak ya. Ya intip-intip aja. Tas tipe orang peresah itu kok cewek itu dia tasnya besar, ya. Tasnya udah besar, dia banyak di dalamnya itu banyak pembagiannya. Kalau kamu buka yang sebelah luar, di dalamnya itu banyak minyak angin. Ada minyak angin cap elang, cap kapak, tolak angin, minyak telon, minyak zaitun, minyak goreng, ya kan. Terus ada warna putih, hitam, hijau, kuning, semua ada di situ. Ya, sebelahnya lagi isinya obat-obatan, ada Panadol, Paramed, paracetamol, Promax, Paratusin, Sanmol, ngemol, ngemil, apapun, tambah tisu, tambah roti, ya, semua lengkap. Terus tanya dia, oh Bu Susan suka sakit kepala ya, kenapa bawa banyak kali minyak? Enggak, siapa yang bilang gua sakit kepala? Terus kenapa bawa minyak banyak sekali? Oh kayak gini, kalau kita pergi jalan-jalan sama teman, kalau dia itu sakit kepala kan kita sudah ada minyaknya, nggak usah pergi beli lagi. Nah, dia itu menjadi apotek hidup dan minimarket buat teman-teman, buat orang lain. Itulah tipe orang peresah. Kalau nggak lihat tasnya, lihat lacinya. Lacinya sebelah kiri obat-obatan, lacinya sebelah kanan makanan. Itu dia, ya, tipe orang peresah. Ini dia udah gue jelasin, isi tas makanan sama obat ya. Bagaimana kita menangani orang yang tipe peresah, pendekatannya bagaimana? Turut simpati. Ya, kayak saya jelaskan tadi. Jangan ditentang, ya. Kita harus turut simpati. Iya, Bu. Yo, Bu, tadi batuk ya, Bu ya. Iya, gua batuk sampai nggak bisa makan kayak gitu. Oh, Bu, kalau udah batuk begini, Bu, pergi loh cek dokter. Aku itu khawatir loh sama kesehatan Ibu. Saya khawatir loh, Bu. Saya perhatian banget loh sama Ibu. Pergi ya cek ya, Bu ya. Ronsen, Bu, kalau perlu ini, ya. Minum obat batuk nih, minum, Bu, ya kan. Jaga badan loh, Bu ya. Saya itu concern gitu loh kan. Nah, dia senang ya, senang kali dia sama kita. Kalau dia udah senang gitu sama kita, teman-teman bisa bayangin masuknya pun kita lebih gampang kan? Oke? Intonasi lembut, jangan tinggi kayak 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 Cik Lina gini ngomong tinggi gitu suaranya, jangan ya. Agak lembut dikit. Jadi kita sebagai orang sales ataupun sebagai orang yang bisa mau mengerti keadaan orang, kita sendiri pun harus bisa switch keadaan kita. Kalau kita tahu dia tipe peresah, kita switch deh. Nada cara kita, pendekatan kita ganti. Ya, kita harus jadi orang yang fleksibel. Makanya saya bilang kita harus banyak tahu mengenai ilmu manusia, tipe skill ya. Jangan pakainya itu aja ya kan? Nggak lucu dong. Terus ingat ya, kita jangan terlalu memuji produk kita. Tadi kan udah jelasin ya bahwa orang tipe peresah itu negatif thinking kan? Pikiran dia negatif. Kalau kita ini terlalu banyak muji produk kita, dia akan mikir, semua sales juga ngomong produk dia bagus kok. Ya kan? Mana ada yang bilang produk dia nggak bagus. Ya, kalau kita ngomong, Bu, produk kita ini ya kan, memang ada kekurangannya. Tetapi ya Bu ya, terus terang kekurangannya ini, tetapi kelemahannya Bu jauh lebih banyak daripada kekurangan dia Bu. Ya, jadi worth it sekali.
Iya bener, lu ngomong gitu bener lo, gua percaya sama lu. Kemarin tuh si sales datang, dia ngomong produk dia itu, ih kecap nomor 1, gua nggak percaya sama dia. Itu dengan kata-kata kalimat seperti itu pun kita sudah mematikan satu saingan kita kan. Akibatnya dia nggak percaya sama itu, dia percaya sama kita. Ya, begitu. Dan yang keempat, kita jangan menyuruh tipe peresah ini membuat keputusan. Dia itu susah untuk membuat keputusan. Ya, kalau kita bilang, Bu, eh, Ibu tadi bilang mau beli Subarasi atau Usukusi. Ya, Subarasi aja lah sama Usukusi dua-duanya. Tapi Bu, Ibu kan tadi penyakitnya tuh adalah mengenai pembuluh darah, ya kan? Ya udah, Ibu lebih cocok ke Subarasi. Oh iya 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 Subarasi Subarasi. Nah, Ibu mau beli Subarasinya berapa kotak? 2 kotak atau 1? Nah, keputusan lagi kan? Dia akan mikir 2 atau 1 ya. Oh ya udah dah, 2 aja, 2 2 2. Oke, 2 ya Pak Bu ya. Nah, Ibu mau bayarnya pakai kartu kredit atau pakai cash? Oh, keputusan lagi nih, kartu kredit atau cash ya? Dia akan mikir, saya pakai ini aja deh, kartu kredit aja lah. Tapi Bu, pakai kartu kredit itu kena BADM loh, lebih mahal loh Bu ya. Nah, kalau Ibu nanti mau angsur, bisa. Bisa kena bunga sedikit, itu BADM-nya ada, gitu loh. Nah, kalau Ibu nanti angsur, lupa bayar, kena cas bunga lagi. Oh gitu ya? Ya udah kalau begitu tunggu dulu lah, gua pulang dulu tanya anak saya. Mungkin dia bisa kasih aku cash, nggak usah pakai kartu kredit. Celaka dong, ya kan? Nah, kalau orang peresah itu kita nggak boleh seperti itu. Kita yang akan buat keputusan sama dia. Tadi Ibu kan bilang ya, kalau Ibu itu mengalami masalah tangan kesemutan kayak gitu. Nah, Bu, kalau menurut saya Ibu lebih cocok ke Subarasi. Nah, kalau Ibu mau lebih bagus lagi campur dengan Usukusi. Ya, karena seusia Ibu ini tubuh juga butuh kan kuman-kumannya dibersihin atau terutama makanan kita yang kotor, ya kan? Dan Subarasi ini memperlancar peredaran tubuh Ibu, ya kan? Nah, terus karena Ibu sudah beli 2 kotak kan Ibu langsung bisa member. Ibu bayar aja cash, ya kan? Nggak usah pakai kartu kredit gitu, bayar aja cash. Langsung nanti produk ini saya kirim ke rumah. Beres, wes, wes, wes. Selesai. Ya, begitulah teman-teman tangani orang tipe peresah. Tentu teman-teman tahu ya, tipe peresah itu biasanya ini kebetulan terjadinya di mertua saya. Suami saya lagi ke bawah. Aku bukan bilang mertua saya itu gak bagus ya, dia bagus. Dia itu orangnya baik ya kan. Cuma karena dia tipe peresah ya kan. Jadi ada aja yang mau dia komplain. Kalau kita beli baju kasih dia, ya, dia akan bilang baju ini bagus loh. Tapi sayang ya bahannya itu terlalu kasar. Kalau dicuci sekali dia akan keluar bulu-bulu loh, ya. Tapi ya oke lah. Harganya berapa sih? Ya harganya sekitar seperti itu gitu loh, Mak. Oh, sayangnya harganya mahal ya. Aku sih bilang harusnya bahan seperti ini nggak usah terlalu mahal sih. Karena kita pakainya cuma di rumah aja kok, nggak keluar kemana-mana gitu. Lagian juga kalau dicuci berapa kali dia kayaknya sudah luntur deh. Jadi dia ada aja yang dikomplain. Bukan berarti dia nggak berterima kasih sama kita. Berterima kasih, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, terima kasih ya gitu. Tapi tetap aja ada yang dia lontarkan untuk mengkomplain karena dia orangnya terlalu eh, apa ya negatif gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau ada ketemu orang seperti itu jangan jangan kesel ya kan, sabar, apalagi itu adalah orang tua kita. Pahami, sabar ya kan. Siapa tahu kita ini tua jadi peresah juga. Tapi biasanya tipe penggerak itu kalau mau switch dirinya ke peresah itu susah. Nggak mungkin bisa seperti itu. Tetapi seorang tipe peresah kalau dia mau jadi seorang penggerak bisa nggak? Kok menurut saya bisa. Tetapi lewat suatu proses yang sangat-sangat panjang dan sangat susah. Siapa yang tahu tipe peresah yang berganti menjadi tipe penggerak itu siapa? Yaitu orang yang sedang berbicara kepada kalian saat ini. Ya, Cik Lina adalah seorang tipe peresah. Saya seorang introvert, takut sekali ketemu sama orang. Nah, orang yang dulu pernah kenal saya, mereka akan tahu
Ya, saya banyak sekali pikiran-pikiran negatif sehingga saya merasa kenapa gue sial banget ya apa yang gue pikirin yang nggak suka itu terjadi. Tetapi lewat proses yang sangat panjang, hampir 20-an tahun Tuhan proses. Ya, Tuhan cekek aku nggak habis-habisnya. Ya, masalah lewat masalah dia kasih. Dia cekek terus dan dia tahu sebelum saya berubah dia tidak akan lepas. Ya. Akhirnya saya menjalani proses ini dari orang yang takut menjadi orang berani, dari orang yang tidak berani ketemu orang menjadi orang yang harus ketemu orang, dari yang tidak berani ngomong jadi berani ngomong, dari yang orang yang gemeteran kalau ngomong. Hari ini saya pegang Zoom nasional. Tahu nggak teman-teman, sewaktu Pak Niko mengatakan Cik Lina pegang LOP, itu kagetnya minta ampun. Aku kayak disambar petir kayak gitu. Kalau bicara di Okane ya, di grup aku, di tim saya itu mah biasa kan ya, udah biasa gitu. Tetapi ini tiba-tiba naik kelasnya kok langsung pegang nasional ya, itu cukup mengagetkan ya. Tetapi berusaha untuk menyembunyikannya dan saya mengatakan harus bisa, harus bisa, harus bisa. Itulah yang saya jalani. Tuhan proses sedemikian rupa. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya itu tidak bisa menjalankan AFC karena saya memiliki banyak kekurangan. Itu enggak ada. Tidak sama sekali tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? MLM ataupun bisnis jaringan itu adalah bisnis yang tidak pernah melihat masa lalu kalian. Dia tidak pernah akan melihat, lu dulu keluarganya kaya atau miskin. Kok miskin nggak bisa ikut, nggak bisa. Ya kan? Dulu lu sekolahnya apa? Lu sampai SMP. Nggak bisa kalau sampai SMP. Nanti lu gua ajari marketing plan, lu nggak bisa-bisa. Ya kan? Terus dulu kamu itu sekolah itu ngambilnya paknya apa? Fakultasnya apa? Oh, saya ngambilnya SOS deh. Oh, SOS gak bisa. Nanti banyak sekali itu ilmu-ilmu kedokteran, kandungan-kandungan kita itu banyak sekali. Lu nggak ngerti-ngerti deh jelasin ke orang. Nggak ada. Masa lalu kita tuh nggak pernah dipersoalkan di bisnis ini. Yang dilihat itu masa depan kita. Lu mau atau nggak berubah? Lu nggak berubah ya udah. Bye-bye. Ya kan? Kalau mau berubah, let's go on. Kita jalan. Ya. Nah, itu tipe peresah. Jadi teman-teman udah tahu ya, ada tipe peresah, ada tipe penggerak, di mana dua ini sangat bertolak belakang dan pendekatannya juga berbeda. Ya, kalau menangani prospek kita yang tipe peresah, bagaimana cara kita menangani downline kita yang tipe peresah, bagaimana cara kita. Jadi jangan semua diperlakukan sama ya. Oke. Yang ketiga adalah politikus. Itu bukan berarti dia suka politik ya, itu hanya namanya aja. Bukan karena orang ini suka politik ya, kayak suami saya tuh seneng tuh berita politik-politik tuh. Kalau dia cerita ke saya tuh gua bete dengernya tuh ya kan. Karena saya tipe penggerak, nggak suka dengerin yang kayak gini-gini tuh. Kalau aku merasa orang yang suka politik itu kok kayak cari-cari masalah atau apa gitu. Padahal itu sebenarnya butuh loh ya kan. Perlu kita tahu. Nah, tipe politikus ini ciri-cirinya need to win. Dia itu suka menang. Ya. Lu selalu salah. Gua selalu menang. Gua selalu benar. Ya kan? Apapun yang gua katakan gua benar. Ya, lu gak ngerti apa-apa lah. Saya tuh selalu lebih pintar. Ketemu orang kayak gitu pernah nggak teman-teman? Bete nggak sama orang kayak gitu? Kesel. Tapi kita kalau nggak ngerti bahwa dia itu tipe politikus, kita kesel. Nggak ngerti gimana cara tanganin dia. Kalau punya leader, seorang politikus, habis loh. Lu harus dengerin dia terus loh. Dia nggak mau tahu. Lu ngomong apapun, kasih ide apapun, dia nggak mau berubah. Ya. Nah, kalau kita seorang top tipe politikus pun kita susah dibimbing. Menyebalkan. Kalau aku ketemu Cilina ketemu politikus ya udahlah lu user aja kalau lu nggak mau berubah. Karena kalau saya bisa menangani sifat dia, saya bisa tunduk tahu mengalah terhadap dia bagaimana dia akan memimpin timnya. Bisa nggak dia bertoleransi kepada mereka seperti saya toleransi kepada dia? Belum tentu. Dia bikin kacau nanti. Dia banyak ngomel nanti. Banyak mengadu kepada kita. Sakit kepala kita. Ya kan? Yang tidak harus jadi masalah. Ya kan? Kalau kita ketemu tipe orang politikus, ciri-cirinya seperti ini.
Dia tidak akan mempersilahkan kita masuk seperti tipe penggerak, ya silakan masuk ya, dia yang buka pintu, ya masuk, masuk, masuk. Tidak akan seperti itu. Dia akan membiarkan kita menunggu di depan luar kantornya. Waktu dia mempersilahkan kita masuk, kita harus lewatin 3 sekretaris atau 5 sekretaris, benteng pertahanan dia banyak. Dia akan memencet bel, net. Halo Bu Susi, tolong panggil sales itu masuk. Ya, dia tuh seperti itu. Sewaktu kita masuk ke dalam ruangan dia, suasananya dingin mencekam. Kenapa? Ruangannya besar, ya kan? Terus di ruangan dia itu banyak sekali ijazah, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S-teller ditempel semua ada di situ. Belum lagi plakatnya. Plakat dia itu ya gambar-gambar di mana dia salaman dengan presiden, dengan menteri keuangan, dengan menteri pertahanan, dengan tukang sapu, ya kan, dengan baby sister, dengan siapa dia semua dia tempel taruh di tembok dia, di dinding dia. Bukan berarti kita itu nggak boleh gantung-gantung plakat ataupun ijazah, boleh. Di kantor-kantor semua orang juga lakukan seperti itu. Tetapi seorang politikus, dia melakukan hal itu, plakat-plakat dengan gambar-gambarnya ditaruh di tembok seperti wallpaper. Seperti wallpaper, hampir penuh. Ya. Terus kita duduk, kita lihat meja dia itu meja kayu jati yang besar, ya. Tempat duduk dia pun besar. I mean bos, ya kan? Tempat duduk dia besar, ya. Kita dikasih tempat duduk anak playgroup. Silakan duduk. Kita lihat kursi kita kecil kita duduknya karena dia mau taunya aku lebih besar. I'm bigger than you. I'm lebih hebat dari kamu, ya. Dia bangga seperti itu, ya. Terus kita lihat kartu nama dia. Nama dia pendek. Hasan. Tetapi di samping Hasan itu ada gelarnya banyak. SE lah, SH lah, profesor lah, MM lah, MIS lah, HDA, entah apa ditulis semua lengkap. Sampai kartu namanya pun nggak muat, itu yang daftar namanya pun nggak muat. Ya kan? Tetapi kita tidak boleh komplain, kita nggak boleh ngomong, Bu, kartu namanya panjang kali ya gelarnya ya Bu ya. Kayaknya susah ya Bu cetak ini biayanya besar ya Bu ya. Nggak boleh gitu, dia nggak suka. Ya, kita harus tanya dia, wow Bu, Ibu gelarnya SH. Tahun berapa Ibu SH? Tahun berapa Ibu tamat? Ya sekitar 1974. Iya Bu, tahun 1974 tuh gua masih sekolah loh Bu. Belum kuliah di tahun seperti itu ya. Jarang orang yang sudah sekolahnya tamatan SH loh. Bapak tamatan SH-nya di luar negeri ya? Iyalah di luar negeri. Memang tamatan daripada Cipete. Gitu kan? Ya, jadi dia itu nggak mau kalau kita itu mengecilkan dia. Orang seperti ini, ya, saya jadi lupa. Dia selalu benar dan kita selalu salah. Jangan ditentang. Nggak apa-apa teman-teman. Kadang-kadang kita butuh untuk mengalah untuk menang ya. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Saya tahu teman-teman susah melakukan itu, tetapi kita ngerti sifat orang itu seperti itu ya. Kita harus mengalah bukan berarti kita mengalah kita rugi kan? Ya enggak ya. Pembawaan dia dingin, kita pun jangan melakukan dengan bahwa kita itu juga seperti dia itu dingin. Wah, ya kan? Gue juga gitu loh. Waktu dia pamer, lu tahu nggak Pak? Gue tamatan dari universitas sini. Gue sekolahnya orang 4 tahun, gue setahun udah tamat loh. Gitu kan? Nah, lu jangan bilang, wah 1 tahun apa udah tamat? Ya, iya sama, gue juga nggak sampai setahun, setengah tahun gue udah tamat. Ya udah, dia akan pencet bel, bilang sama sekretarisnya, Bu Susi, tolong, dia udah selesai, persilahkan dia keluar. Repot kan kalau udah begitu kan? Nah, jadi teman-teman jangan begitu. Dengerin aja apa yang dia ngomong, gak ada salahnya kan kita dengerinnya, numpangkan telinga kita. Nah, dekorasi ruangan mencekam. Itu tipe-tipenya. Kalau semua tipe ini ada ciri-cirinya, itu 100% dia politikus. Kalau hanya ada 1 atau 2, itu tidak mencerminkan dia 100% politikus. Ya. Terus, power grazing. Ya, suka sekali dipuji. Orang kayak gini lu pujilah dia, lu angkat dia setinggi mungkin sampai dia itu tidak menginjak lantai. Udah gampang kita closing dia, ya. Cara atasinya, polis egonya.
Kalau dia orangnya ego, lu polis dia. Polis egonya gimana? Cara polisnya. Pak, saya lihat Bapak ya, dari tadi itu gambar Bapak bersalaman dengan Menteri Kesehatan, ada Menteri Keuangan, kayaknya Bapak pergaulannya cukup besar, banyak ketemu orang-orang penting. Oh iya dong, iya. Wah itu ya, orangnya itu setiap hari ada ketemu sama orang yang jabatannya tinggi. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak saya lihat juga orangnya penuh kasih juga loh Pak. Nyatanya Bapak juga foto sama tukang sapam, ada tukang kebun. Oh iya, mereka itu kan juga perlu dihargai. Saya orangnya kan juga memang harus memperhatikan yang lemah. Wah, Bapak hebat loh. Jarang loh seseorang yang kedudukannya seperti Bapak ya. Udah tinggi kedudukannya, pendidikannya tinggi, masih memperhatikan orang yang derajatnya rendah. Dia makin terangkat, makin nggak nginjak lantai kan. Makin senang hatinya kan, makin berbunga-bunga kan? Terus kita bilang lagi, tapi Pak ya, orang sepenting Bapak ini ya Bapak harus loh Pak jaga badan ya kan, terutama di masa pandemi ini. Soalnya gini Pak, kalau Bapak sampai sakit, banyak sekali orang dirugikan. Kehilangan satu Bapak ya gitu, Bapak nggak masuk kerja aja semua orang kayaknya ada deh yang kurang gitu. Iyalah, orang semua masalah kan harus tanya gua. Kalau nggak tanya saya, mereka malah bisa semuanya. Harus tanya saya. Wah, makin nggak nginjak lantai, ya kan? Makin terbang dia. Nah, Pak, produk kita ini bagus, Pak. Sudah banyak loh yang menjaga kesehatan dengan produk ini. Tahu nggak, Bapak? Saya hari ini spesial datang, ya kan? Menginformasikan produk ini kepada Bapak karena produk ini saya tahu, saya care sama Bapak. Saya perhatian sekali sama Bapak. Saya mau Bapak sehat dan bisa bekerja dengan maksimal. Ya kan? Produk ini Bapak kalau taruh di kantor, orang kalau datang, orang akan lihat, ih Pak, produk ini keren kali loh Pak. Sekarang lagi booming loh Pak loh. Keren produk ini. Ini bagus sekali produk ini. Bapak kan juga bangga kan? Nggak beli produk yang abal-abal kan, produk yang bagus. Lu polis egonya itu sampai dia nggak bisa nginjak lantai. Ya, nah, kalau kita tulis proposal kepada orang ini, orang politikus, namanya jangan tulis kecil-kecil, ya. Terus kalau tulis namanya, titelnya yang panjang itu kayak kereta api itu semua harus ditulis. Namanya jangan kecil, besarin, ya. Namanya dibesarin. Terus kalau perlu dikasih font yang gede, contohnya 30, ya fontnya. Terus dikasih warna-warni. Warna menyolok. Waktu dia baca, ih hebat. Nama gua ditonjolkan. Aduh, enak kali baca ya nama gua nih ya. Ada gelarnya panjang. Ih asik kali. Ah ya udah oke, gua terima nih syarat proposalnya. Oke, tadi lu bilang gimana? Udah lah, gak usah cerita panjang lebar lagi, gua beli dah 2 kotak, ya kan? Oke, ini proposal nih, gua seneng. Oke. Betul ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin semua cara-cara yang Cina ceritakan itu tidak 100% berhasil, tetapi bisa juga berhasil. Kalau teman-teman tidak mempraktekkannya, hanya dengan cara yang itu aja lebih nggak berhasil lagi. Ya, kagumin dia. Ini tadi sudah saya ceritain, kagumin dia. Jangan dibantah. Ya, jangan dibantah. Demikian juga kalau kita punya orang tua tipe politikus, jangan dibantah. Kalau kita punya suami tipe politikus, jangan dibantah. Semakin kamu bisa angkat suamimu, dompet dia, uangnya makin mengalir ke kamu. Ya, nah demikian juga kalau kalian punya teman ataupun partner kerja tipe politikus, sabarlah sama dia, ya kan? Sabar gitu. Nah, kita itu harus banyak sabar. Tapi kalau aku sih, Cik Dina sih, saya nggak mau deh punya downline seperti ini. Saya tuh sangat pemilih loh. Kalau aku milih orang untuk masuk ke tim Mokane, tim saya itu saya lihat kalau nggak disable, sifatnya jelek, ya kan? Belum apa-apa sudah mau undercutting, lebih bagus aku nggak mau deh sakit kepala untuk bantu dia. Kalau dianya orangnya bodoh tetapi dia mau maju, itu jauh lebih berharga bagi saya. Benar, karena bisnis saya itu bukan bisnis yang kayak tempat sampah ya, siapapun boleh masuk. Kayak saya pilih partner kerja, saya pilih karyawan saya pun saya pilihnya yang bagus. Nggak apa-apa saya jalannya pelan, saya pilihnya. Tetapi kalau itu semua orang yang bisa disable, duplikasinya benar, itu saya bangga.
Itu kebanggaan saya, ya. Yang berikutnya adalah seniman ataupun artis. Artis itu adalah orang yang sangat mencintai seni. Ya, dia mencintai seni. Ciri-cirinya apa? Nah, kalau tadi tipe penggerak, waktu kita salaman sama dia itu hangat, jabatan tangannya hangat. Dia akan jabat tangan kita sambil digoyang-goyang-goyang, dan satu tangannya biasa dia akan menempuk pundak kita. Apa kabar Pak? Kabar baik ya Pak ya? Gini. Kalau tipe seniman, dia jabat tangan itu hanya sebentar dia lepas. Dia nggak suka lama-lama. Ya, dia itu nggak tahan kalau jabat tangan lama-lama. Kedua, pakaian dia rapi, funky, bersih. Meskipun dia di lapangan sudah sehari, ya, kamu lihat baju dia itu masih bersih, sehingga garis setrikaan itu masih ada. Kalau kita kadang-kadang, ya ini ada satu kejelekan dari orang penggerak ya. Karena dia orangnya makro, kadang-kadang ketemu orang pun dia tidak pakai bajunya rapi, asal-asalan aja. Tapi kalau seniman dia mau ketemu orang dia pakainya rapi, funky, bersih. Kalau baju dia tidak rapi, dia tidak percaya diri. Umpamanya kalau orang yang kita ketemu adalah seorang seniman dan kita pakai baju asal-asalan, begitu datang dia lihat penampilanmu, dia sudah cross, dia sudah merasa gue nggak cocok sama orang ini. Ya, kalau dia lihat pakaian kita rapi, funky, bersih, ini orang mah mirip dengan aku, wah seneng sama dia. Berarti dia sangat mencintai diri dia, penampilan dia, ya, seneng dia. Makanya kalau kita selagi nggak tahu dia tuh seniman atau apa, setiap kali ketemu orang pakailah baju yang rapi, ya, nggak perlu harus mahal-mahal, yang penting rapi aja, oke aja gitu, ya. Terus ruang kerjanya rapi, bersih, ya, kita lihat tertata dengan seni. Ada lampu antik, ada gambar-gambar yang kadang-kadang kita nggak ngerti itu gambar apa ya, tetapi bagi dia itu sebuah seni. Waktu kita tanya dia, Pak, Bapak beli gambar itu, gambarnya apa? Oh, gambar ini lu tahu nggak? Lu kalau lihat dari jauh ya, dia seekor naga. Lu kok lihat dari dekat, dia tuh seekor harimau. Ya, ini gambar nggak semua orang bisa lihat loh. Hanya orang yang matanya seni baru bisa lihat. Oh gitu ya Pak ya. Terus gambar ini harganya berapa Pak? Harganya 50 juta satu gambar. Lu bisa kaget setengah mati deh. Dengar dia beli gambar itu. Pasti mikir, waduh ampun 50 juta udah berapa diamond dia mau beli, bisa hampir 3 diamond kan. Tetapi itulah yang dia mau. Dia mau lihat seni dari benda itu. Ya, orang seniman itu seperti itu. Kalau kalian ibu-ibu yang suaminya seorang seniman, good luck to you. Saya katakan congratulations. Kenapa? Tabungan kalian pasti tidak ada savingnya. Pasti jarang ada duitnya. Kenapa? Kamu akan bilang, gila suami gua itu ya. Masa dia habiskan uang dia untuk gambar yang tak jelas, yang gua nggak ngerti itu gambar apa. Ya kan? Nggak ada gambar apa-apa, tapi dia bilang itu seni. Begitu juga dengan seorang cewek. Dia bisa membeli tas yang sangat mahal, yang menurut suami dia itu tas itu ya sama aja dipakai buat taruh ini taruh itu, tetapi dia bilang ini tas lihat ya, kulitnya kulit buaya loh, buayanya tertentu loh, buaya jantan, dan buaya jantannya juga usianya itu tertentu loh, yang sudah agak tua loh, bukan muda loh. Jadi lu kalau ini apa namanya, tas gua itu lu kalau taruh di malam hari itu ya, lu kelihatan dia bercahaya, umpamanya ya, Ci Ina aku nggak tahu itu, ya kan, Ci Ina tuh orangnya nggak ngerti tas-tas kayak gini, kan, nah dia bisa bercahaya lu, gitu kan, nah jadi dia itu menghabiskan uang untuk barang-barang seperti itu, dia nggak merasa dia sakit hati. Ya, teman-teman kalau menawarkan barang ke orang seniman, apa yang teman-teman tawarin dari produk kita? Utsukushi, Subarashi, atau Sensei Suru. Ya, lebih bagus kalian tawarin produk yang baru keluar, ya. Produk Sensei Suru kita itu kan bagus sekali ya, apalagi Subarashi kita itu kotaknya itu artistik loh. Ya. Nah, botolnya Sensei Suru itu pun saya lihat sangat bagus. Tonjolkan itu kepada dia. Produk ini ya baru keluar. Ya.
Kalau kepada orang politikus tuh bilang, produk ini baru keluar loh, Bapak adalah orang pertama yang saya tawarkan. Ya kan? Kepada seniman, Pak, produk ini ya, lihat botolnya ya, itu ingredientnya semua tuh bagus-bagus. Nah, botolnya aja cakep begitu, kemasannya pun begitu bagus, Pak. Produk ini kalau harganya murah saya curiga, Pak. Ya kan? Ini harga sangat cocok dengan kemasannya dan Papa lihat seninya. Datang dari sana itu udah dikemas dengan bagus. Ya, semuanya sudah dikemas dengan bagus. Jarang loh ada orang kotak seperti itu. Jangan coba-coba kalian tawarin produk yang kemasannya itu asal-asalan aja, ada yang udah penyok sini, udah penyok sana. Dia nggak peduli, dia nggak mau. Harga bagi orang seniman tidak masalah, yang penting dia sudah tertarik. Dia udah tertarik, kalian udah gampang. Ya, dia suka hal kreatif, seperti yang tadi saya bilang. Semakin kreatif suatu barang, dia makin tertarik. Itu. Terus dia orang yang sebenarnya ini terbalik. Dia orangnya adalah introvert, ya, bukan extrovert. Biasanya ini terjadi sama orang-orang kayak bintang film. Mereka tuh sebenarnya orang introvert, bukan extrovert. Ini salah ketik ya, saya terbalik. Nah, setelah dia syuting film selesai, biasanya ada bintang film yang tidak suka diwawancarai atau di mana karena dia merasa nggak nyaman, ya. Dan dia itu mau balik kembali ke alam introvert dia sendiri. Tadi orang yang penggerak, kalau kita bicara sama dia, kita tuh selalu mau bercerita tentang keluarga dia dan kita tatap matanya. Kalau sama orang seniman, tatapan mata itu dia nggak gitu suka. Jadi jangan dikau menatap matanya itu lama-lama. Dia udah nggak suka natap mata kita, dia tidak untuk melihat ke arah yang berbeda. Kamu langsung tempat duduk lagi, lihatin mata dia lagi, lihatin muka dia lagi, dia nggak seneng. Karena dia merasa apa? Mataku adalah jendela hatiku. Nanti kamu tahu semua apa isi hatiku dari mataku, ya kan? Nah, terus jangan tanyakin banyak masalah keluarga dia. Bukan dia orangnya nggak suka gitu, bukan dia sombong, tapi dia merasa itu privasi yang harus dijaga. Jadi beda ya dengan penggerak. Dengan orang seniman itu begitu kita datang, kita basa-basinya jangan terlalu banyak. Ya, basi-basi sedikit, udah kita sudah mulai masuk ke topiknya ya. Oke, dia nggak suka eye contact, benar. Tadi udah saya ceritain. Menghargai privasi ya, barusan tadi saya ceritain. Oke, bagaimana tangani orang seniman? Penanganannya jangan terlalu banyak tanya tentang dirinya. He feel uncomfortable ya, dia nggak tenang, dia merasa nggak nyaman. Ya, bukan dia sombong, tapi itulah diri dia. Ya. Orang seniman ini berpikirnya ke dalam. Teman-teman, kita sebagai orang sales, sewaktu kita prospek orang, kita mengajak dia ngomong, kalau dia diam tidak menjawab, bagi kita itu kayaknya gimana gitu loh ya, kayak kartu mati, ngerti nggak? Ya, lebih bagus lu cerita deh panjang lebar ke gue. Jadi saya itu merasa ngerti deh apa yang bisa saya dapat dari kamu, saya bisa FORM kamu. Tetapi kalau dianya diam, berpikirnya ke dalam, itu kita susah sekali FORM dia, korek rahasia dari dia. Sehingga kita susah menebaknya. Dia berpikirnya ke dalam seperti ini, dia berpikir sendiri. Ya. Nah, kalau tipe penggerak, dia akan memberikan ide kepada kita. Menurut saya ya, saya kayaknya kalau sama usukusi lebih cocok deh, karena aku ada ini deh sedikit asam lambung dan agak jerawatan muka saya. Bagaimana menurut kamu? Gitu loh kan? Nah, kalau tipe peresah, dia akan bilang apa peresah? Ya menurut kamu itu tadi kan kamu ngomong ya ini bagus buat saya, ya udah gua ambil ini ya gitu kan. Kalau tipe politikus, ya udah gua tadi udah bilang saya lebih cocok dengan produk ini, gua ambil ini aja. Ya. Nah, kalau tipe seniman dia akan berpikir diam. Nah, kita itu kalau lihat orang berpikir diam, kita akan bilang, "Pak, produk ini bagus loh, Pak." Ya, untuk melancarkan payudara. Oh iya iya iya. Ya ya ya. Dia diam. Sebenarnya dia lagi diam itu dia berpikir, saya itu sebenarnya sakit mak saya lebih dulu disembuhin atau peredaran daya saya. Dia berpikir begitu, tiba-tiba kan karena kita lihat dia diam, kita ngomong lagi, Pak, Bapak juga bisa loh, ini loh nanti waktu bayar itu saya bisa antar ke rumah langsung, gak apa-apa, free ongkir.
Oke, 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 oke. Ya. Nah, dia mulai lagi berpikir. Waktu dia berpikir, dia mulai lagi membangun semua yang dia berpikir itu. Terus belum selesai, kalian timpalin lagi. Pak, nanti Bapak kalau udah member, ya Bapak bisa dapat cashback loh segala macam. Ah, iya, 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 iya. Jadi kita kelihatannya kok dia jengkel kayak gitu loh. Padahal dia bukan jengkel. Dia merasa diganggu dengan pikiran dia. Ya. Jadi kalau orang begini dia lagi berpikir, biarkan dia berpikir. Kita tanya dia, Pak, Sukusi sama Subarasi itu bagus. Bapak mau ambil yang mana? Dia berpikir, biarkan dia berpikir. Sampai dia mengeluarkan suara, baru kita jawab. Ya, jangan diinterupsi. Beda gitu. Ya, saya pernah nih ketemu dengan orang seniman, salah satu dari tim saya itu ada orang seniman juga. Kan? Nah, dia juga pakaiannya necis. Kadang-kadang dia kalau berpikir, dia berpikir ke dalam. Pernah sekali suruh dia presentasi untuk pegang LOP di tim, dia bilang, Cik Lina, saya butuh tempat yang sepi, sunyi, saya ingin mengadakan LOP sendiri di dalam hati. Gitu ya, gua kaget. Gua bilang, oke, 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 boleh kamu lakukan. Kamu cari tempat yang sepi aja. Nggak masalah, nggak masalah. Dan saya izinkan dia melakukannya. Orangnya memang seperti itu. Jadi mau bagaimana? Ya, ada tipe orang seperti itu. Nah, dia lebih utamakan mutu daripada harga. Gitu ya. Jadi teman-teman tanganinya tahu ya bagaimana menawarkan produk kita dari segi mana, bagaimana kita membuka pembicaraan, bagaimana kita berbicara dengan dia. Tangani downline ataupun partner kerja kita yang seniman pun kalian harus tahu ya bagaimana menangani. Dia itu harus dikasih tahu kalau dia kita lihat oh dia ketemu orang selalu berpakaian necis atau apa, ya kita jangan komplain. Itu memang kelebihan dari dia, ya. Itu kelebihan dia. Ya is okay. Jangan bilang lu tuh boros banget sih, ada uang dikit lu udah beli baju, ngapain sih beli baju mahal-mahal? Udah itu aja sederhana, yang penting oke aja. Ketemu orang gak usah kayak gini 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 gini. Gak usah seperti itu, ya kan? Nah, terus gua dari tadi ngajarin lu nggak pernah ya ngomong lu bisa atau enggak gitu. Sebenarnya lu ngerti atau kagak gitu. Jangan diganggu, biarkan aja dia berpikir. Hargai apa yang dia pikirkan ya. Gitu. Terus kita sampai kepada tipe insinyur. Bentar ya, aku minum. Oke, tipe insinyur bukan berarti gelar dia itu sekolahnya insinyur. Bukan ya? Tipe insinyur ini ciri-cirinya sangat teratur, sistematis orangnya. Orangnya sangat teratur, ya kan? Semua tertata dengan rapi, ya. Kalau kita ketemu dia, kita lihat di ruangan dia itu semua dia tertata dengan rapi. Terus dia itu problem solving. Kalau dia belum bisa menyelesaikan masalahnya, dia tidak akan tidur. Dia akan berpikir gitu loh, ya. Kalau dia mau ketemu satu orang prospek, dia akan berpikir dulu, gimana ya saya mau bicara dengan dia, ya. Dia akan berkonsultasi dengan upline-nya ataupun dia akan mencari cara untuk konsultasi untuk tahu saya harus bicaranya bagaimana, ya. Nah, dia tidak akan bergerak tanpa suatu strategi. Insinyur itu seperti itu. Dia problem solver, menyelesaikan masalah, dan dia orang lapangan. Dia orang lapangan kenapa? Maksudnya setelah dia tahu masalahnya bagaimana dia menyelesaikannya, dia akan turun ke lapangan. Dia akan turun ke lapangan untuk membantu downline-downline-nya, dan dia akan turun ke lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan berpangku tangan begitu aja, ya, tidak akan seperti itu. Dan orang ini biasanya kita lihat dia di kantongnya ataupun di tas dia itu pennya itu warna-warni. Ada pen warna merah, hitam, hijau, biru, pensil, penggaris kecil, kalkulator kecil. Karena memang dia orang lapangan, ya kan? Supaya kalau ada masalah apa dia tinggal catat, habis itu dia tinggal hitung-hitung, ya. Orangnya seperti itu. Dan orang yang insinyur itu dia sangat utamakan detail. Maksudnya gimana? Kayak produk kita,
kan ada bahan-bahan yang mendukung. Seperti Usukushi ada 9 bahan, Subarasi juga ada berapa bahan. Nah, dia senang sekali membaca itu semua. Berikut uji coba klinisnya bagaimana, dia akan baca, dia akan lihat secara detail satu-satu, dia teliti. Ya, dia akan baca dan dia senang membaca. Orang yang seperti ini lo letakkan buku yang banyak di atas meja dia buat dia baca, dia nggak masalah. Karena dia rajin mempelajari detail-detail. Ya, kita kadang-kadang ketemu loh pembeli yang tipe insinyur. Kalau ketemu tipe insinyur, kamu jangan jelaskan secara makro aja, jangan. Jelaskan secara mendetail. Makin mendetail dia makin senang. Kamu bawalah buku-buku mengenai petunjuk apa semua yang berhubungan dengan produk kita. Mau setinggi gunung pakai troli bawa kasih dia oke, dia senang, dia baca. Ya teman-teman ya. Jadi tak heran kalau dia udah kadang-kadang ketemu orang seperti ini, dia akan tanya kamu dengan tetek bengek banyak kali. Ini semua dia tanya. Sampai kita mikir, cerewet kali nih orang. Ya kan? Tetapi memang begitu tipe dia. Dia kalau nggak percaya, belum bisa lu masuk ke dia. Begitu dia udah percaya, oke, dia akan seneng. Ya, dia utamakan detail. Pen warna-warni udah suka membaca buku ya. Jadi dia bukan membaca buku yang kayak novel atau apa. Yang dia baca itu buku-buku manual, buku-buku literatur. Karena dia mau tahu. Kalau dia nggak baca itu semua, dia nggak percaya, dia tidak mau jalankan bisnis ini, dia tidak mau beli produk kita. Itu dia. Makanya kalau kita ketemu sama orang tipe insinyur, jangan lupa bawa apa? Bawa buku manual beserta dengan itu namanya apa? Sertifikat kita kan ada yang halal lah, yang anti nuklir, yang sudah nggak ada apa anti nuklir segala macam itu semua dibawa di laminating taruh di tas. Jangan lu bilang sama dia, lu tahu nggak sih produk kita itu sudah ada sertifikat GMP loh. Buktinya mana? Buktinya tahu nggak? Waktu saya training, upline saya bilangnya seperti itu. Wah, dia langsung nggak percaya, dia coret. Wah, ini orang nggak bener, masa upline-nya ngomong seperti itu. Tapi kalau kamu bilang, saya ada loh produk sertifikat GMP-nya nih, lo lihat nih. Buktinya ini loh, dikeluarkan tahun sekian, ya kan sama ini GMP nggak gampang loh dikeluarinnya gini kasih. Sambil elus-elus jenggotnya. Is okay, bener ini, pinter dia. Nggak seperti sales yang kemarin ngomongnya bahwa dia diajarin di LOP seperti itu, ya seperti itu dia ngomongnya. Ini dia bisa menjelaskannya, luar biasa. Gua maulah. Nah, masalahnya di sini kadang-kadang kita tidak menguasai produk, ya. Bagaimana penanganannya? Ketemu orang insinyur jangan datang mendadak. Kalau sama penggerak, sama peresah, sama tipe politikus is okay, ya. Tipe seniman juga is okay. Sama insinyur lu bikin appointment. Dia kesel kalau lu nggak bikin appointment, dia akan bilang gara-gara lu datang semua ini ya planning saya, appointment aku berantakan. Karena tadi kan kita bilang kan, dia orangnya sistematis kan, gitu kan. Ini dia nggak suka. Dan semua dia harus didukung dengan fakta atau bukti. Produk knowledge yang kuat. Kalau tipe penggerak, masalahnya kita itu tipe penjual ini, orang penjual ini biasanya lebih banyak tipe penggerak. Tipe penggerak itu kalau kita suruh belajar ini secara mendetail, dia nggak gitu demen. Ya. Nah, begitu ditanya, kita udah ngomong sama orang isinya, ini produk kita, ya udah ketawa, dia tanya, buktinya apa? Kita nggak bisa jawab, habis deh kita, ya kan? Jadi lebih bagus tipe penggerak itu dia juga seorang tipe insinyur atau dia juga bawa seorang partner kejadian tipe insinyur. Begitu kita ngosep panjang lebar, ini ya, iya Bu, Pak ini udah selesai ngomong, udah enak. Waktu ditanya produk kita nggak bisa jawab, kita siku teman kita, tuh dia tanya kayak gini, jawab lah. Nah baru dijelasin gitu. Nah itu dia. Jadi kita harus mengerti ya. Kadang-kadang product knowledge juga harus penting untuk bagi orang insinyur. Tetapi bagi tipe orang penggerak, lu jelasin slide kamu itu dari awal sampai akhir dia malah bete. Ya, harus tahu. Kelemahan orang sales di sini karena tipe penggerak. Oke? Ini yang keenam. Yang keenam itu adalah penggiat.
penggiat ini dia hanya mau tahu material sukses. Dia itu tidak mau tahu apa-apa. Yang penting lu lihat gua dalam hal material itu gua orang sukses. Maksudnya gimana sih ceritanya Cik Dina kok bisa kayak gitu? Ya, ciri-cirinya utamakan sukses secara materi. Jadi kalau kita tipe penggiat kita lihat dari jauh, ih keren loh. Si namanya umpamanya Matthew. Si Matthew itu lu lihat tuh dari jauh, dia pakai tas ya. Tasnya bukan Matthew lah. Bu Inge. Bu Inge tuh pakai tas ya. Tasnya mereknya Chanel. Chanel tuh mahal tuh, ya kan? Ratusan juta tuh, ya kan? Ih keren loh Bu, tasnya mahal kali Bu, ya kan? Terus dia senyum-senyum, dia bilang, dia sambil nunjuk tasnya, bukan Chanel, cadel, mereknya cadel, tahu nggak cadel, ya kan? Nah, dia selalu memakai barang aspal asli tapi palsu, cuma dia tidak malu untuk mengatakannya bahwa itu palsu, ya kan? Terus dia tunjukkan lagi sepatunya, lu lihat sepatu gua tuh, Reebok lu. Temannya bilang, hah, sepatu lu Reebok ya? Gitu aja lu kena tipu. Bukan Reebok, Ebo, sepatu gua nih Ebo. Lu kelihatannya kayak Reebok kan? Ya kan? Tertipu kan lu kan? Ngapain beli mahal-mahal nih? Seperti yang asli tuh. Ya kan? Lu aja tertipu mata lu. Ya kan? Nah, dia orang seperti itu. Terus lu lihatlah tali pinggang suami gua tuh yang lagi dipakai tuh merek Krokodil, mahalan Krokodil. Lu kan tahu kan bagus itu, bagus tuh. Ya, iya gila lu sayang kali mas suami mah tali pinggang mahal segitu lu belikin. Itu bukan Krokodil, mereknya Kokomen. Kokomen, gua belinya cuma Siban. Hah? Cuma 40.000. Gile lu nggak mungkin 40.000. Ya kan? Iya lu nggak percaya. Gua lewat di Tanah Abang lagi lampu merah itu ada yang jual. Dia kasih gua cepek ceng. Gua nawar, potong-potong 50.000. Goban ini dia nggak mau kasih. Gua pura-pura mau jalan, akhirnya Siban dia kasih. Siban lu mas, Siban doang, nggak percaya. Lu lihat tuh Kokomen, lu deketin dia, bukan Krokodil, Kokomen gitu loh ya. Nah, orang-orang penggiat ini dia suka aspal tapi nggak malu. Bagi dia yang penting gua punya. Orang begini ditawarin harga mahal-mahal, nggak butuh. Ya kan? Dia akan bilang, ngapain gua beli sup Subarasi mahal kayak gitu? Itu ada sup Alpa kok. Tapi kan dia nggak tahu kalau dia makan itu kecekek-kecekek juga kan. Giliran dia udah sakit, nggak bisa apa-apa, nanti nggak ada hasil, dia baru kapok gitu loh kan. Nah orang kayak gini cenderung undercutting. Dia nggak mau tahu mutunya, yang penting murah deh. Karena dia penggiat. Kalau punya downline penggiat, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Bagaimana penanganannya? Karena dia harga harus murah. Ya, kita nggak seperti kita itu kan kita nggak bisa kasih dia harga murah kan. Lu jelasin ke dia, dia merasa ya nggak perlu lah gue mahal kayak gitu. Itu vitamin nggak bagus, yang lain teman gue coba tawarin yang bagus gak gue beli dia aja. Tuh kan? Dia kan orang seperti itu. Nah, penanganannya kasihlah hadiah. Hadiah yang wajar ya teman-teman, bukan hadiah yang nggak wajar ya, sehingga terjadi undercutting. Contoh hadiah yang wajar, lu beli ini 1 kotak atau 2 kotak, ya kan? Nanti di rumah saya itu kan, gua ada hadiah loh, ya, sebuah hadiah tas cantik untuk istrimu sebagai hadiah perkenalan. Atau kalian tahu besok anaknya mau ulang tahun, ya kamu beliin sebuah mainan buat anaknya ulang tahun, ya kan? Jadi dia merasa, oh iya ya, gua beli 2 kotak sama dia, gua dapat hadiah itu, ya lumayan gitu kan, sebagai hadiah perkenalan gitu. Nah, penggiat itu seperti itu orangnya. Biasanya sih yang kayak gini saya agak menghindarinya. Karena sifat dia ya seperti itu. Kadang-kadang mau dirubah susah kan. Nggak mau cari penyakit nih di sini. Kalau nggak mau dicari sama Pak Niko, mau cari penyakit di sini. Ya. Nah, terakhir kita sampai kepada yang namanya normal. Normal ini dia orangnya kalau kita lihat penggerak bukan, politikus bukan, orang yang seniman bukan, ya kan? Terus orang yang apa namanya? Yang bukan penghabis penggerak tadi apa?
peresah, bukan gitu. Nah, orang seperti itu dia masuk ke dalam golongan normal. Ya, golongan normal. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kurang jelas. Kan tadi kita lihat kan, tipe ini bukan, tipe ini bukan, tipe ini bukan. Lu nggak normal kali ya? Ternyata dia tipe normal, ya kan? Nah, jangan anggap orang normal itu normal loh. Ternyata orang normal nggak normal juga. Karena kenapa kita bilang dia tipe normal? Karena dia seperti bunglon. Kadang-kadang dia gampang berpindah pendirian. Dia gampang sebentar ini, sebentar kayak gini, sehingga merasa orang melihat dia itu kayak tidak suka menonjolkan diri, tidak suka itu berbeda dari orang lain. Ya, dia menyembunyikan diri dia, jati diri dia sebenarnya. Dia nggak suka menyolok, nggak suka berbeda dengan orang lain. Nah, penanganan orang seperti ini, penanganannya gunakan kata-kata, Bu, produk kita ini sudah standar loh, Bu. Sudah banyak yang pakai, ya kan? Nah, tadi kita juga bisa menggunakan testimoni. Nah, testimoni ini juga bisa kita gunakan kepada tipe insinyur, ya kan? Juga bisa kita gunakan kepada tipe seniman juga boleh, ya kan? Nah, untuk tipe yang peresah juga boleh, ya kan? Nah, tipe normal ini kita juga boleh kita mengadakan ini sudah standar loh Bu, sudah banyak orang yang pakai. Jadi Ibu nggak usah terlalu kayak berpikir ini produk bahaya atau enggak gitu. Nah, untuk orang tipe normal, jangan tawarkan barang yang baru keluar kayak sensi suruh kita. Dia akan banyak bertanya, ini sudah banyak yang pakai belum sih? Ini hasilnya gimana sih nanti? Ya kan? Uh, Gimana nanti ada nggak kesaksiannya atau apa gitu testimoninya? Dia itu merasa kurang nyaman kalau merasa banyak orang yang belum pakai, dia nggak nyaman gitu loh. Nah, kita harus menenangkan dia dengan kalimat-kalimat seperti itu, ya kan? Oh, secara nggak langsung udah selesai ya. Nah, itu adalah slide-slide-nya Cik Lina ya. Karen ini sudah selesai. Saya tidak akan masuk lagi ke ilmu yang lain, yang NLP, karena itu ada ilmu NLP, tapi saya tidak akan sambung, karena di sini sudah hampir jam 10, tinggal 15 menit. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sedikit ya. Jadi saya sampai sini, saya stop screen supaya saya bisa kembali ke Angga. Oke, Ci. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira menurut saya sih udah jelas. Ini tadi udah padat, singkat, jelas. Dan training ini nggak ada penjelasan kayak gimana banget untuk yang ke arah marketing plan atau apanya. Jadi, dan ini ada hadiah buat teman-teman. Ini dikasih hadiah. Trainingnya Cina ini kan biasa training dihapus. Kalau di Facebook nggak ada pengulangan. Ini ada rekamannya di Facebook nanti. Nggak akan saya hapus. Mantap. Iya, Biar teman-teman semuanya bisa bisa ini ya, bisa belajar juga dari yang tadi di sharing sama Cilina. Jadinya ya biar makin banyak pengikut-pengikutnya Cilina dan fans-fansnya Cilina. ya, soalnya teman-teman harus tahu ya, ilmu selling itu suatu ilmu yang menarik. Ya, karena di sini kita mengenal ternyata manusia itu banyak tipenya. Selama ini kita nggak tahu. Kalau kita sudah tahu, kita bisa lebih gampang namanya pendekatan dengan mereka dulu, yaitu ice breaking. Ya, itu memang harus kita belajar. Nah, tadi kan saya bilang begitu orang masuk ke AFC kan banyak ada kan beberapa step closing lah segala macam. Semua itu kalau kita jelaskan dalam satu tempo itu teman-teman nanti hanya mendapat ini sedikit 10%, ini mendapat sedikit persen sedikit jadi tidak sepertinya sepenuhnya. Kalau hari ini saya ngambil satu tipe satu topik aja yaitu prospecting ya. Teman-teman nanti akan merasa ini saya bisa belajar lebih banyak. Untuk yang lain-lainnya mungkin teman-teman harus belajar sendiri. Ya, banyak juga ilmu di luar. Kalau belajar aja nggak mau, mungkin ya agak susah sih. Kalau mau tunggu diajarin, agak terlambat. Gitu ya. Kalau kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama naik kuda berpacu, itu kita akan cepat jalannya. Ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, apapun yang Cik Lina sharing di sini, coba teman-teman praktekkan, ya, lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu.
Karena dari tadi kan Cik Ina nggak tahu apa yang teman-teman bisa nyerap atau enggak, ya kan? Ya, kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab sedikit, mumpung kita masih ada waktu, ya kan? Yang bisa aku jawab, saya akan berusaha menjawabnya. Oke, sip. Nah, ini pada bilang belajar langsung dari Pak James Gui ya. Nanti kita bakal dapat kabar baik dari Cilina yang bawa James Gui buat training kita semua di sini. Ya, James sekali training 399.000 ya, teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau belajar, mau diajarin, nanti kita cas pembayaran ya enggak ya? Satu orang 100.000 ya. Terus kita lihat ini ada berapa orang enggak? Ini ada berapa peserta? Tadi sih top skor yang paling ramenya itu, Ci, itu 660-an. Wah, enggak, kita kali deh. 600 orang kita kali 100.000 enggak? 60 juta kita jalan-jalan ya enggak ya? Nggak boleh, Ci, nggak boleh jalan-jalan, ntar masih ada COVID. Soalnya kadang-kadang orang belajar itu harus dipaksa bayar loh, jadi dia menghargai ilmunya. Ya, kalau gratis dia anggapnya nggak penting gitu, bener ya? Ya? Ini bukan kita mata duitan loh, enggak, bukan. Ya? Tapi memang mereka harus dipaksa untuk bayar. Kalau enggak, selalu merasa aku tunggu si A yang presentasi. Saya tunggu Pak Niko yang presentasi. Saya tunggu Pak Budi yang presentasi. Nah, Cik Ina sendiri pribadi banyak belajar sama dan Cik Ina juga ya, yaitu Budi Hartanto. Karena Budi Hartanto itu kalau dia ingin menggali impian orang itu ataupun ingin mengetahui why-nya seseorang itu, dia lebih banyak mengajukan pertanyaan. Ya, dia tidak berceloteh panjang lebar, tapi kembali lagi ada satu ilmu namanya NLP, teman-teman nanti bisa cari di YouTube. Itu adalah Neuro Linguistic Program, di mana kita itu memprogram prospek kita, pikiran dia untuk mengatakan apa yang kita mau. Itu. Ya. Okay. Nah, teman-teman harus belajar ilmu itu juga. Aku lihat itu yang dipakai sama Budi Hartanto. Aku mulai belajar dari sana, ya. Pak Hingdrata NLP, benar. Ternyata teman-teman di sini ada juga ya, suka belajar ya. Mantap. Oke, kalau gitu. Thank you Cilina buat malam ini sharingnya keren banget. Thank you juga udah nemenin kita sampai hampir mau jam 10 ini. Nggak berasa waktunya. Nggak berasa ya? Oke, Berasa. jadi terima kasih ya teman-teman. Yang makasih juga Angga, yang semua yang sudah ikuti ya. Siap. Oke, thank you teman-teman yang udah hadir. Ini nanti rekamannya bisa dilihat di Facebook-nya. Nah, cara ngeliat rekamannya gimana? Buka aja. Tadi kan ada di share tuh link Facebook untuk nonton acara ini. Nah, udah buka lagi aja nanti. Nggak apa-apa, nanti keluar lagi kok videonya. Oke, thank you Cilina. Sampai ketemu nanti di training berikutnya ya. Thank you teman-teman juga semua. Selamat malam. Selamat malam.